Dan salam kebajikan bagi kita semua. Apa kabar Bapak dan Ibu sekalian? Hari ini baik, hadir semua sehat, Alhamdulillah. Saya doakan semua yang hadir pada kesempatan kali ini selalu dalam keadaan sehat, berbahagia, dan pastinya bersemangat. Karena bersama-sama pagi hari ini kita berkumpul dalam rangkaian acara Aceh Business Forum Jakarta 2022 dengan tema memacu pertumbuhan investasi melalui pengembangan kawasan ekonomi Aceh. Boleh tepuk tangan yang meriah buat kita semua yang sudah hadir. Terima kasih banyak atas partisipasi dan antusias yang sangat luar biasa. Tentunya senang sekali saya Geraldo Cynthia hari ini dapat hadir menyapa Anda semua. Dan sebelum itu izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu kepada yang terhormat Gubernur Aceh Bapak Ahmad Marzuki yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Asisten 2 Sekretaris Daerah Aceh Bapak Insinyur Mawardi. Selamat pagi Bapak, terima kasih banyak atas kehadirannya. Menteri Investasi atau Kepala Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Bapak Bahlil Lahadalia yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi Bapak Dr. Indra Darmawan MSc. Selamat pagi Bapak, terima kasih banyak atas kehadirannya. Juga kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMP TSP Provinsi Aceh Bapak Martunis. Selamat pagi Bapak, terima kasih banyak atas kehadirannya. Juga Ketua Panitia Aceh Business Forum Jakarta 2022 Bapak Marzuki SH. Lalu juga Kepala BPKS Sabang Bapak Junaidi Ali STSHMT. Selamat pagi Bapak. Ketua Kamar Dagang dan Industri Provinsi Aceh Bapak Muhammad Iqbal Piung. Dan juga seluruh tamu undangan yang telah hadir dalam kesempatan kali ini. Kami ucapkan terima kasih banyak yang sudah hadir dan bergabung. Dan berikutnya sedikit informasi bagi Bapak dan Ibu sekalian bahwa dalam rangka membangun image branding yang positif terhadap iklim investasi di Aceh dan meningkatkan arus investasi yang ada di Aceh, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMP TSP Provinsi Aceh menyelenggarakan berbagai kegiatannya baik secara tatap muka, publikasi media dan pertemuan bisnis dengan para pelaku usaha secara reguler. Yang salah satunya seperti dalam pelaksanaan Aceh Business Forum tahun 2021 di Kota Medan dan pada hari ini diselenggarakan di DKI Jakarta. Dan maka dari itu agar semakin bersemangat, izinkan saya untuk membuka dengan pantun, apakah boleh Bapak dan Ibu? Boleh ya, diperkenankan ya, baik. Keliling dunia untuk penghilang penat, membawa bekal gulai buatan Bu Anya. Karena semua sudah bersemangat, langsung saja kita mulai acara selanjutnya. Baik. Dan pastinya Bapak dan Ibu untuk dapat meningkatkan seluruh potensi yang ada di Aceh diperlukan pula adanya investasi. Maka dari itu agar dapat menarik investasi yang ada di Aceh maka diperlukan media promosi yang efektif. Salah satunya yaitu media promosi yang efektif adalah dengan mengadakan forum bisnis dan juga investasi. Di mana forum bisnis adalah wadah untuk saling berbagi informasi bisnis dan kita akan bersama-sama saling berdiskusi untuk mengolah informasi yang diperoleh menjadi sebuah ide bisnis. Dan tentunya forum bisnis juga merupakan wadah untuk saling berbagi informasi investasi dan saling berdiskusi untuk mengolah informasi yang diperoleh sebagai sebuah ide investasi. Maka dari itu Bapak dan Ibu sekalian, nanti setelah kita menyaksikan paparan dari para panelis, di akhir sesi nanti akan ada business matching, di mana bersama-sama Bapak dan Ibu sekalian, baik para calon investor dan juga perusahaan silakan untuk saling berdiskusi, menentukan langkah dan perencanaan apa selanjutnya yang akan dilakukan bersama-sama. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk membuka rangkaian acara mari bersama-sama kita akan mendengarkan laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia
Aceh Business Forum 2022. Untuk itu mohon izin kepada Bapak Marzuki SH, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Tadi saya mohon maaf nih sama protokol nggak bisa ngimbangi pantunnya ya. Silakan Bapak, nggak apa-apa. Tapi nanti dibantu. Siap. Oke, terima kasih. Yang kami hormati Bapak PJ Gubernur Aceh dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 2 yaitu Bapak Insinyur Mawardi. Selanjutnya Bapak Menteri Investasi Kepala BKPM dalam hal ini diwakili oleh Bapak Deputi Perencanaan Kementerian Investasi. Selanjutnya Bapak Direktur Fasilitasi Ekspor Impor Kementerian Perdagangan, kemudian Bapak Wakil Ketua Tim Pelaksana Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, selanjutnya Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, kemudian para Bupati Wali Kota se-Aceh yang sudah hadir di tengah kita. Alhamdulillah ada beberapa Bupati hadir, tidak mewakili. Terima kasih kepada Pak Imran, Pak Nurdin, kemudian mungkin nggak kelihatan nih dari depan nih, hitam semua saya lihat di depan. Nah selanjutnya perwakilan dari perbankan, kemudian Kepala DPMPTSP se-Aceh, kemudian para pelaku usaha, asosiasi dan tamu undangan semua yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pada hari yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan. Selanjutnya selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam beserta sahabat dan keluarga beliau sekalian. Pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankan kami untuk melaporkan tentang penyelenggaraan kegiatan Aceh Business Forum tahun 2022 yang diselenggarakan di Jakarta. Pertama-tama ingin menyampaikan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi aktif Bapak Ibu dalam Aceh Business Forum Jakarta 2022. Kemudian terima kasih dan penghargaan kepada panitia terutama dari bidang promosi DPMPTSP Aceh dan dukungan dari semua pihak yang telah melakukan berbagai persiapan sehingga acara ini dapat diselenggarakan. Insya Allah akan berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Bapak hadirin yang kami muliakan, Aceh Business Forum Jakarta 2022 turut diundang itu para dubes negara sahabat, kemudian anggota DPRA, DPR, dan DPD, serta para bupati dan wali kota se-Aceh, SKPA terkait, para pelaku usaha terutama pelaku usaha Aceh yang ada di Jakarta, asosiasi dan perusahaan di Jakarta, dan juga dari Provinsi Aceh.
sangat berharap teman-teman pelaku usaha silakan berkunjung ke Aceh. Hari ini kita ingin meyakinkan kepada kawan-kawan bahwa kondisi di Aceh sudah sangat aman dan nyaman. Kemudian pejabat pemerintahnya sangat pro investasi. Kemudian regulasi-regulasi yang kita bangun, yang kita tetapkan juga mengarah kepada kemudahan-kemudahan investasi. Nah, kawan-kawan yang hadir pada hari yang berbahagia ini, kami sangat mengharapkan kiranya kegiatan hari ini bukan hanya sekedar kegiatan formal, tetapi berlanjut kepada kegiatan implementasi, khususnya terjadinya investasi-investasi baru di Aceh. Demikian kami sampaikan atas perhatian dan waktunya, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan Bapak Marzuki untuk kembali ke tempat. Baik. Terima kasih banyak Bapak atas laporan yang sudah disampaikan. Walaupun Bapak Marzuki tidak membalas pantun saya, tapi mohon izin Bapak, saya sudah menyiapkan pantun spesial untuk Bapak Marzuki. Apakah diperbolehkan? Boleh ya Pak? Baik. Kejati Asih sambil jalan kaki, sejenak rehat untuk melepas dahaga. Terima kasih Bapak Marzuki, semoga selalu sehat dan berbahagia. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan melanjutkan ke rangkaian acara berikutnya, yaitu bersama-sama kita akan menyaksikan video portal website investaceh.id, di mana website ini dibangun sebagai portal informasi bagi pelaku usaha yang berminat untuk mengetahui lebih luas seputar potensi investasi dan juga terdapat list dari proyek investasi yang ditawarkan, serta layanan perizinan dan konsultasi secara online. Untuk itu langsung saja mari kita saksikan, ini dia videonya. Boleh tepuk tangan yang meriah Bapak dan Ibu sekalian. Itu tadi sudah kita saksikan ya video portal website investaceh.id. Silakan bagi Bapak dan Ibu sekalian yang ingin mengakses ya layanan dari website investaceh.id, di mana terdapat listing project dari investasi yang ditawarkan serta layanan perizinan dan konsultasi secara online. Kami persilahkan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan yang disampaikan oleh Gubernur Aceh Bapak Ahmad Marzuki, yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Asisten 2 Sekretaris Daerah Aceh. Untuk itu mohon izin kepada Bapak Insinyur Mawardi, kami persilahkan.
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pertama-tama saya menyampaikan salam dari Bapak Gubernur. Sekaligus beliau mohon maaf kepada kita semua karena beliau berhalangan hadir karena ada agenda yang bersamaan, sehingga untuk mengisi acara ini kami ditugaskan mewakili beliau untuk menyampaikan sambutan pada acara Aceh Business Forum Jakarta 2022. Izin selanjutnya saya akan membacakan sambutan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Menteri Investasi BKPM, dalam hal ini diwakili oleh Deputi Perencanaan Penanaman Modal BKPM, Kementerian Investasi. Yang terhormat para duta besar negara sahabat telah hadir bersama kita dari Rusia, Malaysia, dan Belanda. Yang teristimewa para investor yang telah berhadir pada acara forum ini. Kemudian yang kami hormati pimpinan DPRA dan para anggota Forbes DPR RI. Yang kami hormati Kepala Dinas DPMP TSP Aceh. Yang kami hormati para pengelola kawasan ekonomi Aceh. Yang kami hormati para pimpinan Asosiasi Dagang dan Pengusaha. Yang kami hormati para pimpinan perbankan. Yang kami hormati para bupati dan wali kota se-Aceh atau yang mewakili. Hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia yang saya muliakan. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat yang dilimpahkan kepada kita semua. Selawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin yang telah berhadir pada acara Business Forum 2022 Jakarta, yang merupakan kehormatan bagi kami untuk memberikan sekilas informasi terkini mengenai pembangunan ekonomi dan prospek kerjasama investasi di Aceh. Kami selaku Kepala Pemerintah Aceh menjamin bahwa Aceh siap memberikan iklim investasi yang kondusif kepada para calon investor. Aceh saat ini memiliki stabilitas politik yang baik. Pemerintah juga terus berfokus meningkatkan daya saing Aceh dengan membangun berbagai infrastruktur seperti jalan tol, Trans Sumatera, pelabuhan dan bendungan, serta meningkatkan akses terhadap pasar dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah Aceh juga tiada henti meningkatkan kualitas sistem peraturan daerah atau kanun yang ramah investasi. Baru-baru ini kita telah mengajukan rancangan kanun atau peraturan daerah tentang insentif penanaman modal yang diharapkan memberikan lebih banyak kemudahan bagi pelaku usaha dalam melakukan kegiatan bisnis dan investasi di Aceh. Tidak hanya itu, pemerintah Aceh memberikan perhatian khusus kepada pengembangan kawasan ekonomi yang meliputi kawasan ekonomi khusus Kek Arun Loksmawe, kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas Sabang, kawasan industri Aceh Kia Ladong, dan kawasan sentra perikanan Aceh, pelabuhan perikanan samudra BPS Kutaraja di Lampulo, Banda Aceh. Hadirin yang kami hormati, dari perspektif pengembangan kawasan, keempat kawasan tersebut memiliki keunggulan dan kelebihannya masing-masing. Kek Arun Loksmawe berfokus pada pengembangan industri hilirisasi migas dan petrokimia dengan fasilitas pembebasan bea masuk serta pengurangan pajak penghasilan badan hingga 100% dalam kurun waktu tertentu. Kemudian KPB PB Sabang
daerah kepabeanan khusus yang memberikan pelaku usaha berbagai insentif fiskal dan non-fiskal. Di kawasan Pelabuhan Bebas Sabang, kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Sabang, pelaku usaha dapat menikmati fasilitas bea masuk dan PPN sebesar 0%. Untuk kegiatan usaha berbasis ekspor, lokasinya terletak di pintu Selat Melaka yang memberikan kelebihan kepada pebisnis untuk menjangkau pasar global, terutama kawasan Asia Tenggara dan India. Selanjutnya, Kialadong, kawasan industri milik pemerintah Aceh yang terletak sekitar 25 km dari kota Banda Aceh. Kawasan ini mempunyai beberapa keunggulan strategis, di antaranya kawasan logistik berikat, kedekatan dengan pasokan komoditas pertanian dan perikanan, bandara internasional, pelabuhan, dan jalan tol Trans Sumatera sepanjang 2.700 km yang akan menghubungkan Banda Aceh Lampung pada akhir tahun 2024 mendatang. Terakhir, kita punya kawasan sentra perikanan terpadu, yaitu PPS Lampulo, seluas 52 hektar dan tergolong tipe A. Banyak peluang investasi tersedia di PPS Lampulo, seperti pabrik pengolahan hasil tuna tujuan ekspor, pabrik pengalengan ikan sardin, pengolahan rumput laut dan industri pembangunan kapal laut berserat fiber. Kawasan-kawasan ini akan menjadi pusat perekonomian Aceh dan kami berharap dapat memicu peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi Aceh serta memberikan multiplier efek. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah Aceh telah menjalin kemitraan erat dengan pemerintah pusat dalam rangka mempromosikan potensi investasi di Aceh. Khususnya di bidang pariwisata, perdagangan dan investasi. Pemerintah Aceh juga telah membentuk tim task force Satgas Percepatan Investasi untuk membantu mengatasi hambatan layanan investasi. Tim ini memastikan keterlibatan pemerintah untuk memfasilitasi kegiatan penanaman modal dan menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi pengusaha. Berbagai inovasi juga telah diterapkan di lingkungan DPMP TSP Aceh, di antaranya sistem pengaduan dan layanan perizinan, e-klinik, dan layanan informasi potensi, serta proyek investasi yang dapat diakses melalui www.investasi.id. Hadirin yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan penjelasan yang kami sampaikan ini menjadi dorongan kuat bagi calon investor dalam membuat keputusan yang tepat untuk memulai berinvestasi di Aceh. Kami akan melakukan yang terbaik untuk mendukung kemudahan berinvestasi. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki. Terima kasih banyak Bapak Mawardi atas sambutan yang sudah disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Dan melanjutkan rangkaian acara berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita memasuki sesi diskusi panel nanti, bersama-sama kita akan mendengarkan terlebih dahulu ya pemaparan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Aceh, yaitu Bapak Martunis, di mana nanti akan memberikan paparan dengan tema overview kawasan ekonomi di Aceh. Untuk itu mohon izin kepada Bapak Martunis, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Gubernur yang hari ini diwakilkan oleh Bapak Mawardi, Bapak Menteri Investasi yang hari ini juga diwakili oleh Bapak Dr. Irwan Indra Hermawan. Beliau spesialis kayaknya untuk Aceh, utusan khusus Kementerian Investasi di Aceh. Para bupati yang hadir, terima kasih, ada Pak
Wali Kota Pak Imran, Pak Aliyah dari Simelu, Pak Nurdin dari Aceh Jaya, Pak senior kami Pak Aulia dari Bupati Biren, rekan-rekan dari kedutaan, dari Rusia, Malaysia, dari Belanda, saya kira juga teman-teman para pengusaha, para senior, dan lain sebagainya yang kami anggap merupakan stakeholder investasi yang ada di Aceh. Bapak Ibu sekalian, hari ini tentunya kita berkumpul di sini ada 3 hal yang akan kita kira-kira melihat. Yang pertama adalah opportunity, 2 adalah profitability, karena memang investor pasti lihatnya apakah opportunity punya profit. Yang ketiga mungkin isu baru adalah sustainability. Nah 3 hal ini kami yakin ada di Aceh, tapi tentunya banyak sekali 3 hal ini bisa jadi tidak terungkap karena memang ada asimetris informasi. Nah informasi yang asimetris inilah kita akan handle dengan kegiatan promosi seperti ini. Nah kegiatan ini merupakan rangkaian daripada kegiatan promosi yang ada di Aceh dan ini hari ini kita ada di Jakarta, tentunya dengan tujuan untuk mendekatkan calon-calon investor yang ada di Aceh, yang ada di Jakarta untuk melihat yang 3 hal tadi yang akan kita lihat bersama. Saya akan overview saja karena ini cukup banyak slide-nya, tapi saya akan mencoba untuk membuat presentasi ini sangat se-concise dan sepadat mungkin. Lanjut, Bapak Ibu sekalian, saya kira we have to start with why. Jadi tentunya kita harus mulai dengan kenapa Aceh baik untuk investasi. Lokasi strategis kita nggak semua tabu ya, bahwa Aceh merupakan strategis. Kita punya infrastruktur pendukung, kita punya beberapa komoditas unggulan, kemudian SDM kita juga tidak kalah. Kita akan lihat dan juga iklim usaha yang kondusif merupakan komitmen daripada pemerintah Aceh saat ini dan juga pemerintah kabupaten yang dibuktikan dengan kehadiran beberapa bupati wali kota yang ada di sini. Lanjut, nah saya kira kalau kita lihat jumlah penduduk kita memang tidak terlalu banyak tapi increasing. Saya melihat di sini nih yang poin ketiga ya, bahwa kawasan lindung kita, kawasan hutan kita yang terjaga itu hampir 50%. Kalau dulu ini adalah waste, tapi sekarang ini adalah dengan ada nilai ekonomi karbon ini menjadi hal yang baik. Bahkan bisa menjadikan Aceh sebagai ekosistem yang sempurna untuk clean investment. Dan saya bisa katakan bahwa di antara investor di sini ada yang sudah memanfaatkan hutan Aceh ini sebagai sumber investasi. Dan juga nanti kehadiran hutan ini juga akan memberikan pilihan bagi investor, green investor yang ada di Aceh, bahwa kalau kita pun harus mengemit karbon, ada alternatif bagaimana industri kita bisa mengkompensasi dengan menggunakan hutan yang ada di Aceh, yang hampir 50% dan good quality, intact. The most intact forest adanya di Aceh, di Sumatera ya. Nah, infrastruktur pendukung saya kira bandara kita ada yang sudah well connected ke Malaysia, international, ke Kuala Lumpur dan juga ke Penang. Kemudian kita listrik juga oversupply, jadi Bapak Ibu sekalian nggak perlu khawatir karena kita punya oversupply sekitar 109 megawatt. Jalan sedang kita perbaiki, pelabuhan kita juga banyak, ada yang juga memampukan untuk ekspor. Ya. Kemudian kita juga punya perbankan, dan tentunya perbankan di Aceh itu unik karena kita adalah menerapkan lembaga keuangan syariah dan hari ini hadir kepala regional ya daripada Bank Syariah Aceh. Ini mereka karena statusnya regional, jadi banyak keputusan perbankan itu bisa diambil di Aceh, nggak harus ke Jakarta. Jadi saya kira ini merupakan salah satu yang harus tepuk tangan ke Pak Wisnu. Baik, lanjut. Next slide. Ya, saya kira kalau kita dari lihat bagaimana confidence-nya investor di Aceh, nah ini saya nggak nyibul, jadi kalau kita lihat dari 2018, 1,2, 2019 5,8 triliun, 9,1 triliun, dan 10,89. Ini artinya trennya juga naik, artinya apa? Confidence terhadap investasi di Aceh. Ya, the data tells the confidence, artinya ada daya kepercayaan investor pasti kita data meningkat ya. Kita next 2022 trennya juga begitu. Next slide. Nah, ini untuk 2022 TW
2, 3, dan kita harap di TW4 nantinya juga akan naik. Lanjut. Nah, apa saja yang akan kita prioritaskan di investasi di Aceh? Ada 4, infrastruktur dan energi, ada agroindustri, ada pariwisata, dan ada pengembangan kawasan investasi Aceh. Nah, hari ini kita akan fokus di pengembangan kawasan investasi Aceh. Kita punya 4, next slide. Yang pertama adalah kawasan ekonomi khusus Arun Lok Sumawe. Di sini juga ada hadir Pak Indra sebagai Direktur Patriot, ya. Kemudian juga kawasan perdagangan bebas, pelabuhan bebas, KPBPB Sabang, Free Trade and Free Port daripada Sabang. Kemudian yang ketiga adalah pelabuhan perikanan samudra Kutaraja di Banda Aceh. Ini spesialisasi untuk fisheries industry. Kemudian yang keempat adalah kawasan industri Aceh Kialadong. Dan juga di sini hadir PT Kialadong. Nanti tentunya dalam business matching kita akan melihat kalau ada investor yang berminat pada 4 kawasan ini. Di hari ini hadir para pengelola kawasan ini. Dan mudah-mudahan business matching jam 12 nanti akan banyak berdiskusi terkait dengan apa opportunity dan bagaimana hitung-hitungan profitability-nya dan juga faktor-faktor sustainability yang akan kita coba di 4 kawasan ini. Lanjut. Nah, pertama, kawasan ekonomi khusus, saya mungkin nggak terlalu lama, karena memang di sini nanti hadir dari Sekdenas KEK yang menjelaskan apa insentifnya, di mana, dan sebagainya. Lanjut saja. Nah, saya kira ini kita skip saja, ini ada beberapa. Saya kira Special Economic Zone atau kawasan ekonomi khusus ini merupakan salah satu insentif khusus ya dari pemerintah Indonesia untuk menarik investasi di Indonesia. Nah, di Aceh kita punya. Lanjut. Apa saja fasilitas nanti kita akan dengar dari materi kita dari Sekdenas KEK. Ada 896 vacant land yang di dalam KEK ya. Ada 1 di daerah Krunggeku, pesisir, dan ini adalah ex-KKA. Ini juga basisnya adalah forestry industry. Di sana lebih ada export processing, logistik, industri, dan energi. Jadi ada 896 yang masih kosong yang siap menampung menerima Bapak Ibu sekalian yang ingin berinvestasi di KEK. Lanjut. Nah, kemudian next. Oke, ini beberapa area bisnisnya. Lanjut saja, next. Ya, banyak sekali yang bisa opportunity yang bisa dicoba di KEK. Ya, tentunya dengan tadi beberapa facility dan juga kesiapan infrastruktur yang sudah ada di Arun Lok Sumawe. Arun Lok Sumawe ini adalah industri migas kelas dunia yang dari infrastruktur pelabuhan, kemudian air bersih, energi itu sudah tidak diragukan lagi. Jadi kita berharap begitu masuk plug and play. Jadi begitu kita install langsung bisa main. Dan di sini ada Pak Indra ya dari PT Patriot yang sebagai badan usaha pengelola dan pembangun. Lanjut saja. Yang existing sudah ada beberapa, yang paling besar adalah Pupuk Iskandar Muda. Ya, kemudian juga ini bukan janji Pak. Pupuk Iskandar Muda investasi 1,4 triliun, mereka sudah dapat tax holiday 20 tahun. Jadi nggak perlu bayar income tax selama 20 tahun. Jadi ini bukan janji, sudah ada buktinya. Jadi mungkin nanti bisa dikonsul kepada PT Pupuk Iskandar Muda. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian investasi di KEK, ya salah satunya adalah nggak perlu bayar income tax panjang beberapa tahun dengan ada persyaratan jumlah investasi minimal. Ya. Selain itu juga ada beberapa insentif fasilitas lainnya. Lanjut saja. Oke, lanjut saja, ini bisa di skip. Nah, sebelumnya. Nah, saya kira kenapa invest di Lok Sumawe. Nah, selain tadi ya one stop service, lokasi strategis, kemudian beberapa izin diurusin, ini yang mungkin yang bisnis masa depan. Bahwa di KEK ini punya potensi untuk net zero emission special economic zone. Kenapa? Yang tadi yang pertama adalah kita juga sedang mengembangkan carbon capture storage menggunakan reservoir Arun yang cukup besar ya. Jadi artinya kalau kita mau install pabrik kita di KEK, mau buang karbon di mana, kita punya. Mau pakai CCS bisa, ataupun mau carbon offsetting tadi. Karena apa? Karena hutan kita hampir 50%, jadi bisa ada 2 pilihan.
Nah ini yang membuat Aceh menjadi satu daerah dengan ekosistem green investment yang cukup ideal lah kalau menurut kami. Lanjut. Nah saya kira mungkin ini how to invest, lebih baik nanti tanya kepada Pak Indra ya. Lanjut saja. Nah ini adalah Sabang, saya kira Sabang free trade free zone, memang beberapa insentif yang perlu kita tahu, banyak sekali insentif, bebas bea cukai, bebas PN, sampai kepada izin ekspor. Tentunya temanya masih dua, perdagangan dan pariwisata. Lanjut saja, pelabuhan laut dalam dan sebagainya. Ini beberapa contoh proyek ya, untuk resort. Di sini ada hitung-hitungannya, nanti hadir ini Ibu Maya ya. Yang mana Ibu Maya tadi? Ada hadir di sini. Oke, Ibu Maya dan Pak Junaidi ya, Pak Junaidi. Maaf Pak Junaidi tadi nggak kelihatan. Beliau nanti kalau Bapak Ibu sekalian pingin ke Sabang, nanti silakan menghubungi Pak Junaidi di sayap kanan ataupun dari sayap kiri ya. Baik, lanjut saja. Nah ini perdagangannya ada CT3 yang masih kosong, cocok sekali untuk pusat logistik ataupun logistik hub, Malaysia ataupun ke Myanmar, Bangladesh ya. Kalau kita lihat rute kapalnya dari India ya. Lanjut saja. Nah ini juga ada pengembangan yacht marina. Jadi memang Sabang ini sementara fokus kita di tourism and perdagangan ya. Walaupun juga perikanan ada di sana dan juga creative industry. Lanjut. Nah ini beberapa monumen kilometer 0 Sabang. Lanjut saja. Ya. Yang ketiga adalah Kutaraja Lampulo. Ini adalah industri perikanan. Lanjut saja, lanjut. Ya, ada 51 hektar, infrastrukturnya cukup baik, ada kolam labu, cukup tenang karena kita punya breakwater yang cukup panjang. Lanjut, beberapa teknis ya. Kalau kita lihat memang pelabuhan kita ini letaknya sangat sekeliling oleh laut. Kalau wilayah perikanannya ada dua ya, WP 571 dan 572 di Laut Benggala dan juga di Samudra Indonesia. Dan MSY, Maximum Sustainable Yield daripada Aceh itu masih di bawah 60%. Jadi masih ada yang bisa kita harvest, kita tangkap, kemudian kita proses di wilayah ini. Lanjut saja. Nah ini beberapa data terkait dengan produksi ikan kita. Lanjut. Oke, ada beberapa unit armada. Lanjut saja. Nah, ini beberapa profil daripada PPS kita. Ada lahan yang cukup besar, ya, yang bisa banyak yang masih kosong, dan hari ini ada 3 tenan yang ada di sana. Lanjut saja. Oke, terus di beberapa fasilitas. Lanjut. Nah, ini juga beberapa kegiatan yang ada di PPS Lampulo. Nah, siapa saja yang ada di PPS Lampulo? Next slide. Nah, ini ada Aceh Lampulo Daya Bahari, PMDN, PT Yakin Pasifik Tuna, ini PMA. Kemudian juga ada S Muda Perkasa. Nah, saya kira yang ditempati masih sedikit dan masih banyak tanah yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian yang memang berminat di perikanan. Lanjut, yang ini master plan-nya sudah ada, tinggal nanti mungkin ini agak kecil ya, misalnya mau di industri pengolahan di mana, kemudian industri untuk packaging di mana dan sebagainya, ini sudah punya lahan-lahannya. Tinggal kita hubungi pengelola untuk mendapatkan lahan yang di mana. Dan ini sangat strategis karena dekat dengan kota Banda Aceh. Baik, yang terakhir ya mungkin ya, Kia Ladong. Next. Baik, kawasan industri Ladong juga terletak sangat strategis, tidak jauh dari pelabuhan tentunya karena memang di samping sungai ada pelabuhan Malahayati, dekat juga dengan gerbang tol yang mau ke Sumatera, ke Sigli, dan juga dekat dengan Bandara Sultan Iskandar Muda, dan juga saya kira hampir tidak jauh dengan beberapa fasilitas kesehatan yang karena memang letaknya tidak jauh dari Banda Aceh. Nah tentunya yang akan kita
Nah, ini yang ada hadir Pak Edward ya sebagai direktur pengelolanya. Lanjut saja, apa saja yang di-offer, apa ditawarkan di Kia Ladong. Nah, ini yang menarik nih Pak. Kalau kita mau investasi di promotion period, gratis 10 tahun sewa lahan. Itu nanti Pak Edward ya yang akan ininya kalau deal-dealnya. Kalau di luar itu masih 5.000 per meter persegi per tahun. Jadi saya kira cukup cukup murah lah. Ya, kemudian dengan begitu strategisnya ya. Lanjut saja. Nah, ini mungkin yang kita ingin branding di Kia Ladong ini adalah kawasan halal industrinya ya. Karena memang di sekitar Kia Ladong itu banyak peternakan, banyak pertanian dan sebagainya, dan pasar kita ini yang paling dekat kalau kita mau halal market itu adanya di India, Bangladesh, Pakistan, Timur Tengah. Jadi yang paling dekatnya adalah Aceh. Jadi saya kira dari sisi transportation cost, saya kira ini punya competitiveness, punya daya saing yang saya kira akan menguntungkan kita semua. Lanjut saja. Nah, ini beberapa ada fasilitas ya. Jalan sudah 2 jalur, drainase kita sedang buat. Tahun ini juga kita akan buat pagar dan lain sebagainya. Ini kita tentunya sedang pembangunan, tapi karena sedang pembangunan makanya Kia memberikan promotion, siapa cepat maka akan diberikan banyak insentif. Ya. Lanjut saja. Oke, saya kira mungkin ini bisa kita skip, nanti lebih banyak dengan Pak Edward. Lanjut. Nah, ini beberapa project ya, di sekitar Kia Ladong ini ada feedlot ataupun ada kawasan peternakan sapi yang dulu pernah di-approach oleh pengusaha Australia, dan tentunya untuk pasar, untuk fattening, dan juga pasarnya akan ke pasar-pasar negara-negara muslim. Lanjut. Baik, next. Oke, kemudian juga kita ada untuk petelur ya, untuk poultry, ya. Ada ayam petelur dan juga ada ayam pedaging. Yang lanjut saja, yang lokasinya juga tidak jauh daripada Kia Ladong. Lanjut. Nah, juga penyimpanan, pemrosesan ya, selain dengan PPS Lampulo tadi, di Kia Ladong juga disediakan tempat untuk value chain daripada perikanan. Lanjut. Lanjut saja. Bagian ada beberapa proyek yang saya kira akan lebih detailnya nanti akan dengan business matching pada jam 12 nantinya. Saya kira mungkin ada minyak goreng juga, walaupun saya kira di Aceh akan banyak kawasan-kawasan industri yang akan tumbuh ya. Misalnya di Aceh Jaya, Pak Nurdin sedang mengembangkan juga, ada di Indagan Raya ya. Saya kira semua bupati itu punya kawasan yang akan dikembangkan sebagai destinasi investasi. Oh ya, Bupati Indagan Raya sudah hadir. Nah, ini juga beliau juga lumbung energi untuk batu bara, dan saya kira akan menarik apabila terjadi hilirisasi. Dan satu hal yang next yang mungkin yang menjadi perhatian kita terkait dengan smelter, Pak. Nah, Aceh ini tentunya, Aceh Indonesia ini kan menjadi salah satu daerah produksi nikel. Nah, sekarang nikel ini diperjuangkan kan di seluruh dunia. Bahkan kita kemarin kalah di WTO ya. Nah, salah satu yang ingin masuk dalam perburuan nikel ini adalah India. Dan di Indonesia saya kira kita tahu bahwa nggak boleh ekspor nikel mentah, tapi harus diolah. Nah, sekarang diolah di mana? Salah satunya adalah Aceh, daerah yang terdekat dengan pasar. Jadi ini salah satu peluang juga yang kita bisa arahkan ke Kia Ladong ataupun nanti ke daerah-daerah yang punya kaya industri seperti di Aceh Jaya dan juga Indagan Raya yang memang potensi listriknya sangat besar, baik itu PLTA maupun dari sumber lainnya. Baik, saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, ini sebagai overview. Mohon maaf kalau terlalu lama, tapi saya kira nanti teknisnya akan ada di business matching. Mohon maaf, mudah-mudahan 3 hal tadi, opportunity, profitability, dan sustainability, setidaknya mulai terkuak. Dan mudah-mudahan akan berlanjut pada minat kita untuk mengeksplor lebih lanjut. Dan saya harap nanti di business matching kita akan lebih
detail membahas tentang ini. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak. Mohon izin Bapak untuk tetap berada di atas panggung untuk melanjutkan prosesi berikutnya, yaitu bersama-sama kita akan menyaksikan prosesi Kick-Off Aceh Business Forum Jakarta 2022. Untuk itu kembali saya akan mengundang Asisten 2 Sekretaris Daerah Aceh, Bapak Insinyur Mawardi, kami persilahkan untuk bergabung ke atas panggung. Lalu juga Bapak Dr. Indra Darmawan MSc, Deputi Bidang Perencanaan, Penanaman Modal Kementerian Investasi, kami persilahkan untuk maju ke depan untuk melakukan prosesi kick-off dan juga akan didampingi oleh Bapak Marzuki. Kami persilahkan Bapak untuk mendampingi prosesi kick-off Aceh Business Forum Jakarta 2022. Kami persilahkan dan untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Mawardi dan juga Bapak Indra dimohon untuk meletakkan tangannya ke depan screen dan akan didampingi oleh Bapak Martunis juga Bapak Marzuki pada kesempatan kali ini. Baik, kita akan tunggu aba-aba. Oke. Baik, silakan kita akan saksikan bersama-sama hadirin sekalian, ini dia Kick-Off Aceh Business Forum Jakarta 2022. Everybody on my count. In 3, 2, 1, go! Silakan Pak. Dan dengan demikian Aceh Business Forum Jakarta 2022 resmi dibuka. Baiklah hadirin sekalian, luar biasa sekali dan selanjutnya silakan untuk foto bersama terlebih dahulu. Bapak, kami persilahkan. Ini dia bersama-sama kita sudah saksikan prosesi Kick-Off Aceh Business Forum Jakarta 2022 di mana mudah-mudahan apa yang kita rencanakan pada kesempatan kali ini dapat berjalan dengan sukses, dengan lancar pastinya ya. Baik, terima kasih banyak. Satu kali lagi kayaknya 1, 2, 3. Yes, dan selanjutnya mohon izin kepada Bapak Mawardi dan juga Bapak Martunis untuk tetap berada di atas panggung. Dan kepada Bapak Indra serta Bapak Marzuki kami persilahkan untuk kembali ke tempat ya. Untuk Bapak Mawardi dan juga Bapak Martunis akan ada prosesi penyerahan plakat terlebih dahulu. Bapak Indra dan juga Bapak Marzuki mohon izin berkenan untuk kembali ke tempat. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Dan selanjutnya adalah prosesi penyerahan plakat. Untuk yang pertama kami mengundang PJ Bupati Nagan Raya yaitu Ibu Fitriani Fahras. Kami persilakan untuk maju ke depan. Dan selanjutnya PJ Lok Sumawe, Bapak Dr. Andes Imran, kami persilakan untuk bergabung bersama kami. Selanjutnya PJ Bupati Aceh Jaya, Bapak Nurdin, kami persilahkan bergabung bersama kita semua di atas panggung. Selanjutnya PJ Bupati Simelu, Bapak Ahmad Diah SH, kami persilahkan boleh bergabung bersama kami di atas panggung. Lalu PJ Bupati Kabupaten Biren, Bapak Dr. Aulia Sofyan, kami persilahkan. Serta sudah berada di atas panggung PJ Bupati Aceh Sikil, Bapak Martunis. Kami persilahkan Bapak Mawardi mohon izin untuk menyerahkan plakat kepada tiap-tiap dari Bupati yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Kami persilahkan untuk yang pertama Bupati Nagan Raya terlebih dahulu, silahkan. Kami persilahkan. Setelah itu Lok Sumawe, lalu akan disusul dengan Aceh Jaya, lalu Simelu, Biren dan juga Aceh Singkil. Baiklah. Silakan Bapak Mawardi untuk menyerahkan plakat kepada Ibu Fitriani Fahras yang merupakan PJ Bupati Nagan Raya. Silakan foto terlebih dahulu. Selanjutnya kami persilakan untuk menyerahkan plakat kepada Bapak Dr. Andes Imran, MSI PJ Lok Sumawe. Kami persilahkan. Berikutnya
Silakan untuk menyerahkan plakat kepada Bapak Dr. Nurdin, PJ Bupati Aceh Jaya. Silakan foto terlebih dahulu. Berikutnya PJ Bupati Simelu, Bapak Ahmad Diah SH. Silakan foto terlebih dahulu. Dan setelah ini untuk Bupati PJ Bupati Kabupaten Birun, Bapak Dr. Aulia Sofyan, kami persilakan untuk foto terlebih dahulu. Dan yang terakhir kami persilakan penyerahan plakat untuk PJ Bupati Aceh Sikil, Bapak Martunis. Baik, selanjutnya kita akan foto bersama. Bapak Mawardi mohon izin untuk berada di tengah. Silahkan kita atur posisi terlebih dahulu. Kita foto bersama, 1, 2, 3. Baik. Sekali lagi ditunjukkan plakatnya, boleh diangkat, mohon izin Bapak dan Ibu. Silahkan ditunjukkan ke kamera. 1, 2, 3. Sekali lagi gaya bebas. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Luar biasa sekali. Itu tadi bersama-sama kita sudah menyaksikan kick off ya. Business Forum Aceh Business Forum Jakarta 2022. Di mana pada kesempatan kali ini diselenggarakan di Jakarta ya. Tentunya harapan kita bersama-sama dapat saling berkolaborasi, saling bersinergi untuk membuat perencanaan yang sangat luar biasa ke depannya. Kami persilahkan Bapak dan Ibu untuk kembali ke tempat. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan menyaksikan terlebih dahulu video yaitu Aceh Investment Profile. Langsung saja kita saksikan, ini dia videonya. Aceh is Indonesia's most western region. This area is known for its natural beauty. From the range of Bukit Barisan in Gayo Highlands to the white sandy beaches on the Banyak Islands. Aceh is endowed with rich natural resources and high-value commodities, from timber, gold, palm oil, coffee, petroleum and gas, attracting investors to carry out their business activities in Aceh. This potential is also supported by competitive and skilled human resources and commitment from the government in ensuring the ease of doing business in Aceh. By providing streamlined business licensing procedure and online consultation services. Aceh Investment and One-Stop Services Agency is trying our best to be the leading agency to promote investment in Aceh. Aceh is easily accessible from several major cities in Indonesia and ASEAN, thanks to its convenient infrastructure of international airports, highways and seaports. The construction of the Trans-Sumatra Toll Road, which will span 2,700 kilometers and connect Banda Aceh and Lampung by 2024, is expected to boost the local economy, increase competitiveness and reduce logistics costs. There are 4 priority sectors that we offer, which are infrastructure and energy, agro-industry, tourism, and the development of economic zones. The government of Aceh is focusing on 4 priority sectors. The agro-industrial sector, which focuses on the development downstream industries for agricultural, forestry, livestock and fisheries commodities. Second, the tourism and creative industries, which is a supporting sector for SMEs. Aceh is a beautiful place with a rich culture and friendly people, making it a great destination for both local and foreign tourists. Third, the development of infrastructure and energy, which focuses on the potential of renewable energy, such as the development of power plants based on hydro, wind, waste, and geothermal sources. The 4th priority sector is the development of economic zones.
These zones are clusters of economic development centres which provide competitive advantages for investors, consisting of Sabang Free Trade Zone, FTZ, the Aran Lok Sumawe Special Economic Zone, SEZ, Aceh Industrial Park, KIA at Ladong, and the International Fishing Port of PPS Kutaraja. We believe that new investment in Aceh will create jobs for community, reduce poverty, add values for commodities and services in Aceh, as well as increase the economic growth. The government is encouraging businesses and organisations to submit proposals for investment project ready to offer, IPRO, online through website www.investaceh.id. This data is expected to provide an overview to potential investors in making their decision. Among the IPRO project is the development of a palm cooking oil factory in Nagan Raya district. Aceh has palm oil plantations covering an area of Itu tadi sudah kita saksikan bersama-sama video Aceh Investment Profile. Dan untuk selanjutnya, sebelum kita memasuki ke diskusi panel, kami sudah menyediakan coffee break yang sudah ada di meja Anda masing-masing. Silahkan dinikmati terlebih dahulu Bapak dan Ibu sekalian, sembari nanti kita akan menunggu diskusi panel berikutnya. Nah, ini ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu agar semakin kenal dan semakin sayang dengan moderator kita pada kesempatan diskusi panel kali ini, saya akan bacakan terlebih dahulu sedikit CV beliau, ya, seorang moderator yang sangat luar biasa pada kesempatan kali ini. Beliau kelahiran Sigli 5 Oktober 1970, adalah staf khusus Menteri BUMN dan Komisaris Independen PT Pegadaian. Sebelumnya, beliau adalah Direktur Kelembagaan di PT Pos Indonesia atau Persero. Karir profesionalnya dimulai di industri media dengan posisi terakhir sebagai pemimpin redaksi The Jakarta Post dari 2015 hingga 2020. Beliau juga pernah menjadi Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen pada 2008 hingga 2011 dan terpilih sebagai anggota Dewan Pers selama 2 periode, yaitu di 2013 hingga 2019. Beliau juga merupakan alumni Fakultas Filsafat UGM, ya, lulus tahun 1997, juga mendapat gelar Magister of Science dari The London School of Economics Inggris untuk studi politik dan sejarah internasional pada 2008. Beliau juga meraih gelar MBA dari School of Business and Management ITB yang bekerja sama Graduate School of Business University Sains Malaysia untuk program studi ASEAN MBA di tahun 2022. Dan tidak hanya itu saja, beliau juga di dunia riset tercatat selaku Dewan Redaksi di Jurnal Prisma, sebuah jurnal nirlaba yang diterbitkan oleh LP3S. Beliau juga pernah menjadi periset paruh waktu di International Crisis Group atau ICG Asia Tenggara di tahun 2004 hingga 2012. Baiklah, sepertinya sudah siap, kita akan memasuki sesi diskusi bersama para panelis berikutnya. Untuk itu, marilah kita sambut moderator kita pada kesempatan pagi hari ini, yaitu Bapak Nezar Patria. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih buat MC yang membacakan CV saya sangat panjang ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dalam waktu kurang lebih 2 jam kita akan mencoba bertukar pikiran ya untuk satu tema yang saya kira sangat menarik dan sangat penting juga buat
Aceh. Tadi di video presentasi saya kira ada satu tagline yang sangat menarik. Aceh open for business. Saya kira itu tagline yang bisa menjawab beberapa keraguan ataupun beberapa image yang mungkin kurang mendukung ya untuk investasi di Aceh. Ada yang menyebut Aceh sebagai daerah pasca konflik yang sangat sulit untuk berinvestasi. Ada yang mengatakan begitu banyak kendala-kendala untuk bisa berbisnis di Aceh. Tetapi kalau kita lihat fakta-fakta di lapangan sesungguhnya sangat berbeda ya. Jadi video yang disajikan tadi itu menurut saya mewakili satu gerak maju yang dilakukan oleh pemerintah Aceh dan juga masyarakat Aceh yang membuka tangannya, yang membuka hatinya gitu ya untuk investasi dan kerjasama ekonomi untuk memajukan daerah Aceh. Baik, tema kita adalah tentang kawasan pengembangan ekonomi di Aceh. Tadi Pak Martunis sudah memberikan satu paparan yang saya kira cukup komprehensif. Saya tidak akan mengulang, menarik sekali karena di kawasan pengembangan ekonomi di Aceh ini kita akan bicara 4 daerah ya yang sedang diunggulkan. Yang pertama tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan Sabang, lalu kawasan ekonomi khusus Kek Arun di Lok Sumawe, dan lalu kawasan industri Aceh Kia Ladong, dan pelabuhan perikanan Samudra Kutaraja Lampulo. Tentu saja ini semua daerah ini, kawasan pengembangan ekonomi ini sudah menjadi topik yang hangat di Aceh ya, dan semua berharap bagaimana 4 kawasan ini bisa bangkit, bisa bergerak dan menjadi driver untuk pertumbuhan ekonomi Aceh di masa depan. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita punya 3 narasumber yang akan berbicara mengenai pengembangan kawasan ekonomi dan khususnya memberikan insight ya kepada kita semua. 3 panelis ini saya akan undang ke depan. Yang pertama adalah Dr. Indra Darmawan. Dr. Indra Darmawan kami persilakan untuk ke panggung. Beliau adalah Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi BKPM. Silakan Pak Indra. Ya. Lalu pembicara kita yang kedua adalah Bapak Insinyur Budi Santoso. Saya mengundang Bapak Insinyur Budi Santoso. Beliau adalah Kepala Sekretariat Dewan Kawasan Nasional KEK. Terima kasih Pak, silakan. Lalu pembicara yang ketiga, kami undang Bapak Bambang Jaka Setiawan SHMM untuk tampil ke depan. Beliau adalah Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor Kementerian Perdagangan RI. Silakan Bapak. Ya, silakan Pak. Baik, bersama kita ada Pak Indra, ada Pak Budi, dan ada juga Pak Bambang. Untuk sesi yang pertama, kita bagi 3 sesi ya, selama 45 menit, lalu kemudian nanti dilanjutkan dengan tanya jawab. Sesi yang pertama kita akan bicara tentang strategi pemasaran dalam menggait minat investasi pada kawasan ekonomi di Aceh. Pak Indra ya, Pak Indra nanti akan memberikan sedikit paparannya, insight yang sangat menarik. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan Pak Indra ini. Pak Indra ternyata satu alma mater dengan saya. Beliau mengambil master degree-nya di City Urban Community and Regional Planning di The London School of Economics and Political Science di UK ya.
Lalu kemudian PSD-nya didapatkan dari Flinders University untuk studi city dan urban planning juga ya. Lalu kemudian mendapatkan semacam executive education di Harvard University. Punya track record dalam pemerintahan yang cukup panjang juga di Kementerian Investasi dan BKPM. Beliau adalah saat ini adalah Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal, yaitu juga staf ahli Menteri Bidang Ekonomi Makro dan Direktur dalam bidang promosi, deregulasi, standarisasi, perizinan dan kerjasama. Baik, untuk sesi yang pertama ini 15 menit, kita persilakan Pak Indra Darmawan untuk memberikan semacam insight tentang minat investasi di Aceh. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak Patria. Ibu dan Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Asisten yang mewakili Pak PJ Gubernur, Pak Mawardi, dan Pak Martunis dan jajarannya. Pak Martunis ini sarjana teknik, ya Pak ya, atau gelarnya IR gitu kan, IR. Bukan ST sebenarnya, IR. IR ini sebenarnya melekat kepada sifat dan kepribadian beliau dan juga jajarannya. IR itu singkatan, I-nya itu inovatif, R-nya itu reformis. Tepuk tangan untuk beliau. Itu yang kesan yang saya dapat selama mengenal beliau dan itu dibawa juga dalam perkembangan lembaga yang beliau pimpin. Kalau kita bandingkan 2, 4, 5 tahun yang lalu itu kemajuannya sudah sangat luar biasa. Tadi Bapak Moderator menyampaikan bahwa topik untuk yang saya sampaikan adalah pemasaran. Strategi pemasaran. Nah, tidak ada yang lebih baik lagi sebagai strategi pemasaran daripada acara seperti hari ini. Di mana acara hari ini adalah tidak lagi membahas soal konsep, soal teori, tapi sudah langsung action nyata. Jadi tidak ada yang bisa menggantikan aksi nyata berupa ketemu langsung dengan para pelaku usaha lalu membahas apa yang akan dikembangkan di suatu daerah. Jadi tidak ada yang bisa menggantikan itu. Padahal kalau kita bicara soal kawasan, itu semua sudah ada Pak di sana. Apalagi yang mau kita pasarkan, semuanya sudah namanya juga kawasan ekonomi khusus, kawasan industri. Dibikin kawasan supaya dia khusus, supaya dia berbeda dengan yang lain. Bedanya apa? Bedanya sesuatu yang menarik, yang tidak ada di tempat lain. Kasarnya mungkin tidak harus ada sebuah strategi pemasaran apapun, karena dia sendiri sudah menjual ternyata. Tapi ternyata itu tidak cukup. Harus ada langkah-langkah nyata mempertemukan interest-interest yang ada. Ternyata ada juga banyak informasi-informasi yang berkembang tidak sesuai dengan kenyataan. Di dua arah, baik ke arah yang positif maupun yang ke arah yang negatif. Nah itu dipertemukan dengan sebuah acara seperti pagi ini. Dan ini sudah dalam 1 bulan ini sudah 2 kali saya menghadiri kegiatan serupa untuk Aceh. Jadi artinya Aceh tidak berdiam diri, malah menjemput bola dan aktif sekali untuk menggalang menuju ke kemajuan. Sekali lagi kita salut dan kita berikan aplaus kepada Aceh untuk yang gencar sekali, lincah sekali untuk bisa menjemput tadi opportunity yang ada. Dan lagi strategi pemasaran. Kalau pemasaran itu adalah kalau secara umumnya adalah to get attention. Jadi memasarkan sesuatu itu adalah untuk menarik atensi. Menarik atensi yang kita butuhkan.
Nah, menarik atensi itu harus sesuai juga dengan apa yang ada sebagai tren. Jadi jangan sampai kita menarik atensi ke kiri sementara trennya ada di kanan. Gitu. Jadi kita harus jeli juga bahwa kalau trennya lagi ke kanan ya kita ikutin itu. Otherwise kita nggak akan ketemu antara tren dengan interest yang ada, dengan potensi yang ada. Nah, trennya adalah saat ini di dunia ini kita tahu lah. Dunia ketidakpastian, Pak. Susah ditebak seperti apa nih trennya kemana. Kemana industri-industri apa yang akan kita tarik ke kawasan-kawasan kita itu. Karena sangat tidak pasti. Kalau tidak pasti itu perlunya fleksibilitas. Di era ini kita sering menemui istilah bahwa 2020-an ini era welcome to the era of predictable unpredictability. Istilahnya sudah confusing. Predictable tapi unpredictability-nya. Nah, itu terjadi di supply chain, terjadi di geopolitik, maupun terjadi di personal life kita juga. Gitu. Sangat tidak pasti, karena itu kita harus mengantisipasi. Nah, di berikutnya kita bisa lihat bahwa tren-tren tersebut kita lihat di tren, kalau kita boleh ke slide berikutnya, itu adalah para pemimpin bisnis di dunia ini yang akan kita tarik ke kawasan-kawasan kita itu apa yang mereka pikirkan. Itu perlu kita tahu apa yang mereka pikirkan supaya itu matching dengan apa yang kita tawarkan. Nah, survei dari McKinsey menyatakan bahwa yang mereka pikirkan dari sekitar 800 pimpinan dunia, CEO dunia ini, pertama adalah yang mereka pikirkan adalah geopolitik saat ini. Jadi gimana geopolitik ini, rising tension among nation ini bisa mempengaruhi bisnis mereka. Baru setelah itu mereka mikir yang lainnya, inflasi, global value chains. Ujung-ujung baru pandemi. Pandemi udah yang ranking kelima, yang tadi ranking 1. Jadi kita juga harus jeli juga membuat strategi kita bagaimana agar kita tahan dari gejolak geopolitik ini. Strategi kita untuk pemasaran tidak hanya melulu ke efisiensi, tapi kita geser ke resiliensi. Kita berangkat tadi dari yang disampaikan oleh Pak Martinus, yaitu opportunity, kita provide profitability, kita kasih bumbu sustainability, itu sudah benar tuh dengan tren yang ada. Nah, kita tambah sekarang resiliensinya. Gimana kita bisa tahan terhadap guncangan-guncangan yang akan kita hadapi di masa depan yang akan semakin sering. Nah, kalau kita lihat, ini masih di tren itu, di global itu trennya seperti apa sih? Di slide berikutnya bisa kita lihat ini bahwa kalau soal tujuan investasi sih Indonesia masih lumayan lah. Top 20. Ini laporan dari UN. Ranking 20 dari tujuan investasi dunia. Jadi masih lumayan lah kita. Meskipun itu turun dari 15 ke 20. Tapi kalau kita lihat, sekarang dari negara maju agak kalah dia growth-nya dengan negara berkembang. Jadi nanti bidikan kita waktu kita memasarkan itu sekarang lebih ke negara berkembang. Kalau negara maju udah agak jenuh dia. Pertumbuhannya justru agak melambat dia. Dan lagi sumbernya mereka bukan investasi baru lagi. Jadi investasi yang berasal dari ekspansi, Pak. Dari reinvested
earnings. Jadi dia sisa hasil usaha dia investasikan lagi. Jadi untuk membidik lagi nanti di kawasan-kawasan kita investornya, itu jangan lupakan yang ada sekarang. Mereka sudah ada di sini, sudah berpengalaman, jatuh bangun bareng, itu kita kasih apresiasi. Kita bantu apa masalahnya, kita bantu jalan keluarnya. Kalau memang mencari yang baru itu sulit. Dan memang lagi sulit sekarang. Mencari yang baru. Jadi fokusnya lebih kepada yang existing. Caranya pun mungkin juga tidak membangun pabrik yang baru. Syukur-syukur kalau ada, alhamdulillah kalau ada. Tapi sekarang cara-cara mergers, acquisition itu bisa menjadi terobosan di saat sulit. Di saat-saat sulit. Jadi kita dalam rangka menuju resiliensi itu, tahan terhadap goncangan itu fleksibilitas harus kita utamakan. Saya pikir selebihnya akan lebih menarik kalau kita kembangkan di diskusi. Yeah. Hanya itu saja yang sebagai pengantar kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pak Indra sangat menarik saya kira beberapa data yang dipaparkan. Saya kira kita selesaikan dulu ke sesi 2 dan 3, baru kemudian nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Untuk tema yang kedua saya kira juga cukup menarik, Pak Budi Santoso, Insinyur Budi Santoso, beliau akan menceritakan kepada kita tentang bagaimana strategi hilirisasi ya Pak ya. Hilirisasi dari industri yang ada di Aceh ya. Pak Budi adalah orang yang sehari-harinya memikirkan tentang bagaimana pelaksanaan program di kawasan ekonomi khusus ini bisa berjalan dengan baik. Beliau adalah Wakil Ketua Tim Pelaksana Sekretariat Dewan Kawasan Nasional KEK. Pak Budi, mungkin silakan waktunya 15 menit untuk bagaimana kita bisa meningkatkan nilai tambah komoditi yang ada di Aceh ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Moderator. Ibu Bapak sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ini saya dapat tugas dadakan nih, sebetulnya ini Pak Bambang Wijanarko nih, tapi kebetulan beliau kemarin dites positif jadi enggak. Jadi mohon maaf nih. Saya akan cepat saja nih apa yang mau saya sampaikan. Mungkin yang pertama saya akan menyampaikan features ya dari Special Economic Zone kita, kemudian fasilitasnya seperti apa, dan kemudian terakhir akan saya sampaikan KEK yang ada di Provinsi Aceh ya kan. Nah, itu adalah Arun Lok Sumawe ya. Jadi saya mulai saja nih, mungkin silakan mengikuti aja ya slide-nya. Jadi features kita, karakteristik kawasan ekonomi khusus itu ada 4 ya kan. Yang pertama itu dia menyediakan one stop service. Kemudian setiap KEK itu harus punya tema ya kan. Dan kemudian yang ketiga itu adalah multisektor, artinya dia bisa memilih lebih dari satu tema seperti industri dan pariwisata atau kesehatan dan pariwisata, seperti itu dimungkinkan. Dan kemudian juga di situ kita akan memberikan berbagai insentif dan fasilitas. Dan sampai saat ini itu skema KEK itu adalah skema yang diunggulkan ya kan. Artinya kalau di Indonesia itu ada berbagai skema ya, ada kawasan berikat, pusat logistik berikat, ada kawasan bebas itu free trade zone ya kan, seperti di Batam, Bintan dan Karimun, dan ada lagi KEK. Jadi sebetulnya ibu bapak pengusaha itu tinggal memilih saja, ini kan menu nih, sesuai dengan apa kebutuhannya, apakah lebih cocok di kawasan berikat, apakah lebih cocok di kawasan bebas atau KEK, ini silakan saja. Nah kemudian berbagai sektor yang dibuka untuk kegiatan di dalam KEK ini ada banyak ya kan. Dan ini seperti misalnya industri itu produksi, pengolahan, kemudian manufaktur, kemudian logistik, riset,
Dan ada 2 sektor baru yang ditambahkan sesudah Undang-Undang Cipta Kerja, itu adalah sektor kesehatan dan sektor pendidikan. Jadi arahnya memang semakin ke sini ya. Itu yang tadinya tuh berbasis industri dan pariwisata, itu dibuka untuk kegiatan jasa-jasa yang lain. Seperti kesehatan dan pendidikan. Saat ini kita sudah punya 1 ya, KEK kesehatan di Sanur, mungkin Ibu Bapak sudah dengar. Sedangkan untuk pendidikan itu memang kita sedang menyusun ya. Idenya adalah kita kalau bisa itu mendatangkan kampus-kampus asing untuk beroperasi di sini. Seperti International Branch Campus ya, sebagaimana dikembangkan pula di Johor, Malaysia ya. Dan kemudian di Thailand atau Cina juga banyak ya. Ini mau kita kembangkan, cuman lokasinya belum ditetapkan. Kemudian kami laporkan juga saat ini dengan ditetapkannya Sanur menjadi KEK untuk kesehatan, kita sudah mempunyai 19 kawasan ekonomi khusus. Kemudian sektor-sektornya mungkin tidak perlu saya ini ya, manufaktur itu ada Gresik, Kendal itu berbasis manufaktur. Kemudian untuk pengolahan ini banyak nih, umumnya di luar Jawa, itu Galang Batang di Pulau Bintan, Semangke, Sorong, Palu, Bitung, MBTK, Maloi, dan Arun. Ya kan. Arun itu termasuk untuk industri pengolahan. Sedangkan jasa-jasa itu sebagian besar berupa jasa pariwisata di Mandalika, Lido, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Likupang, Morotai. Kemudian ada juga jasa untuk maintenance pesawat ini di Bintan, di Batam ya kan, itu oleh investornya adalah Lion Air. Kemudian kesehatan tadi sudah saya sampaikan di Sanur. Kemudian untuk digital, industri digital itu ada di Nongsa, di Batam dan di Singasari di dekat Malang ya kan. Nah yang belum atau sedang kita susun adalah untuk KEK pendidikan, ini saat ini memang belum ditetapkan. Kemudian kalau kita lihat ya tren tadi Pak Indra sudah menyampaikan ya bahwa ini itu harus ke depan itu kita antisipatif ya kan. Ya harusnya seperti apa ke depan. Nah ini memang arah pengembangan ke depan ini kita upayakan memang kita mengantisipasi berbagai kegiatan bisnis yang ada di dunia ya kan. Namun demikian, pengembangan wilayah yang belum berkembang itu tetap menjadi salah satu tujuan utama dari kawasan ekonomi khusus. Walaupun beberapa KEK kita yang awalnya tujuannya itu masih belum begitu menggembirakan ya perkembangannya. Tapi kita tetap tidak capek-capek, kita akan tetap mengutamakan pengembangan wilayah. Kemudian industri 4.0 mungkin sesuai dengan Pak Indra tadi. Kemudian ekspor dan substitusi impor ini juga menjadi perhatian kita karena ternyata impor kita itu sudah besar sekali ya. Jadi artinya kalau zaman dulu mungkin 10-20 tahun yang lalu ekspor itu menjadi salah satu tujuan ya kan. Seperti kawasan berikat itu ekspor, memang tujuannya ekspor. Tapi apa yang terjadi sekarang adalah dengan pertumbuhan ekonomi kita, negara kita itu menjadi pasar terbesar di ASEAN, ya kan, pasar yang sangat menarik. Sehingga di sekitar kita itu malah tumbuh industri-industri yang menjadikan negara kita itu pasarnya. Nah untuk menyikapi itu memang KEK ini ditujukan untuk menghambat itu. Bagaimana menghambatnya? Adalah dengan mencoba menarik ya produsen-produsen yang selama ini di negara luar atau di sekitar kita itu ke dalam. Jadi daripada Anda berproduksi di sana dan marketnya juga di Indonesia, lebih baik Anda berproduksi sekalian di Indonesia. Dan kita dapat keuntungan apa? Keuntungannya misalnya tenaga kerja dan berbagai ini ya, spillover yang lainnya. Kemudian kalau kita lihat proses bisnisnya itu sangat sederhana. Apalagi sekarang tuh di BKPM dari dikembangkan OSS ya. Jadi yang pertama tuh investor tuh tinggal apply ke badan usahanya, kemudian mereka sewa tanah atau beli tanah, kemudian baru mengajukan aplikasi lewat OSS, dan sudah dapat NIB itu mereka bisa melakukan persiapan, melakukan pembangunan, pembelian barang modal dan sebagainya. Nah nanti setelah semua dilengkapi baru mengajukan izin untuk usahanya. Jadi 3 langkah yang sangat sederhana dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini.
Nah mungkin secara sepintas juga saya ingin sampaikan ya beberapa hal fasilitas yang ada di kita. Seperti contohnya pertama itu ada pajak penghasilan. Ini pajak penghasilan badan ya, bukan pribadi ya. Jadi ada dua skema, itu adalah skema tax holiday dan skema tax allowance. Kalau di atas 100 miliar itu mendapatkan tax holiday minimal 10 tahun ya kan. Kalau 500, di atas 500 itu menjadi 15. Dan kalau 1 triliun investasinya itu 20 tahun tax holiday. Jadi ini sangat rendah ya, batasan ini sangat rendah dibandingkan dengan di luar KEK. Di luar KEK itu kalau nggak salah itu bisa berapa ya, jauh lebih tinggi lah kalau di luar KEK ini. Tapi kalau di KEK itu 1 triliun saja sudah dapat 20 tahun. Kemudian yang skema kedua itu kalau dia kurang dari 100 miliar investasinya itu insentifnya adalah tax allowance. Artinya apa? Artinya 30% dari investasinya itu dapat menjadi pengurang pajak, pengurang pajaknya ya, pengurang penghasilan sehingga pajaknya bisa turun ya kan. Jadi 30% dibagi dalam 6 tahun itu dikurangkan ke penghasilan sehingga pajaknya turun. Demikian pula untuk tax allowance ini kalau kita rugi atau pengusaha itu pada tahun-tahun awal biasanya kan rugi. Rugi itu bisa ditarik ke belakang sampai 10 tahun sehingga bisa diperhitungkan sebagai pengurang pajak di tahun-tahun berikutnya. Itu antara lain ya untuk pajak penghasilan. Kemudian untuk PPN dan PPNBM itu juga sebetulnya di KEK itu sudah tidak ada lagi pembayaran PPN dan PPNBM ya. Jadi semuanya sudah bebas, apalagi untuk barang modal. Barang modal itu biaya masuk, PPN dan pajak penghasilan impor dan sebagainya itu udah tidak ditarik ya kan, semuanya bebas untuk barang modalnya. Sedangkan untuk barang bahan baku itu ditangguhkan, artinya biaya masuknya ditangguhkan, PPN-nya belum dipungut. Nah nanti pada waktu keluar dari KEK baru semuanya itu diperhitungkan. Dan kemudian untuk transaksi antar pengusaha di dalam KEK sendiri itu tidak dikenakan PPN. Jadi ini memang semacam kawasan bebas PPN lah di dalam KEK ini. Kemudian juga kepemilikan asing itu tidak lagi dibatasi, artinya itu investor boleh 100% menguasai sahamnya ya. Jadi kalau zaman dulu itu ada yang namanya DNI ya, sekarang saya nggak tahu apakah masih dengan persyaratan ya. Single Risk Management satu-satunya kementerian yang full terintegrasi dalam Indonesia National Single Window maupun dalam kerangka neraca komoditas dalam Sinas NK Kementerian Perdagangan. Setidaknya ada 3 poin penting yang mungkin bisa menjadi guidance untuk layanan, kemudahan, fasilitas di Aceh. Implementasi neraca komoditas sesuatu yang sudah tidak bisa ditawar dan itu juga berlaku di Aceh, di mana jelas di dalam PP 5 2021 tentang kemudahan tentang perizinan berusaha berbasis resiko. Perizinan berusaha berdasarkan neraca komoditas. Kemudian terkait dengan integrasi maupun tadi kami sampaikan 100% online dan SLA fiktif positif. Apakah dengan semua yang kami lakukan tadi sudah puas? Belum, nanti akan kita sampaikan di bawah. Terkait dengan turunan tadi setidaknya ada 5 PP yang tadi sempat kami singgung. PP 5 tentang perizinan berusaha berbasis resiko, PP 29 tentang penyelenggaraan di bidang perdagangan, ada 2 PP lagi yang sebetulnya secara direct berhubungan dengan bagaimana iklim usaha perlu mendapatkan support di Aceh, yaitu PP 40 tentang KEK dan PP 41 tentang FTZ dan dalam kerangka pemberian kemudahan dalam perizinan berusaha agar ada validitas, agar ada transparansi, agar ada simplikasi. Keluarnya Perpres 32 tahun 2022 tentang neraca komoditas. Dari turunan tadi beberapa aturan tadi kami pun juga gerak cepat. Pertama, prinsip dasarnya KEK, FTZ maupun di tempat penimbunan berikat mestinya ditunda pemberlakuan dan ini sudah kita implementasikan dengan keluarnya Permendak 15 tahun 2021 tentang penundaan pemberlakuan lartas di KEK. Tentunya ini menjadi kredit poin. Yang kedua ini Permendak
tentang verifikasi di bidang perdagangan luar negeri. Satu lagi, bagaimana Kementerian Perdagangan berdiri di garda yang cukup depan dalam mendorong perdagangan dan investasi termasuk di Aceh. Amanat dari pasal 559 PP 5 tahun 2021 pasal 17 khususnya ayat 3 jelas mengatakan mestinya kementerian lembaga memberikan kemudahan dalam perizinan berusaha dan kita ambil quote 99%. Artinya apa? Bagi perusahaan yang bereputasi baik di bidang kepabeanan, di bidang perpajakan, di bidang perdagangan dengan status IBB, kami bukan hanya akan menerbitkan perizinan berusaha dan saya berharap juga bisa diimplementasikan di KEK maupun di Sabang. Auto approval, auto respon. Tidak lebih dari 1 menit dan ini kita terapkan untuk ekspor CPO dan alhamdulillah bisa berjalan. Kemudian tadi saya sampaikan ada Permendak 18, tadi sudah disampaikan jelas larangan impor pun juga berlaku di KEK maupun di Sabang ya Pak Budi ya. Dan itu untuk Permendak 18 khusus untuk impor, sedemikian dinamisnya telah kita keluarkan Permendak 40. Demikian juga Permendak 19 di bidang ekspor dan Permendak 20 di bidang impor. Khusus untuk bagaimana mekanisme perizinan di KEK, di KFTZ maupun di PLB. Pada dasarnya sesuai dengan amanat tadi kami sampaikan PP 83 tahun 2010 tentang pelimpahan sudah hilang kewenangan menteri untuk melimpahkan. Artinya kewenangan mutlak ada di kawasan atau di KFTZ Sabang. Kemudian PP 29 maupun di PP 40 maupun 41 telah dikeluarkan Permendak 19 dan 20 pun di pasal 22 di Permendak di bidang impor itu pun juga mengatur berbagai stimulus fasilitas yang diberikan kepada KEK yang intinya penundaan pemberlakuan maupun integrasi perizinan baik di OSS tadi sudah sempat sampaikan juga narasumber sebelumnya dengan SINSW maupun dengan Inatrit. Beberapa fasilitas yang bisa kita sampaikan di sini bagaimana dukungan dari Kementerian Perdagangan dalam rangka khususnya di bidang perdagangan dan investasi terkait dengan SKA sebagai salah satu bukti bagaimana kita memberdayakan, kita mengoptimalkan berbagai banyak perundingan yang kita lakukan dengan berbagai negara mitra. Dari hard copy, kemudian e-form untuk beberapa kawasan seperti di ASEAN, kemudian di Korea dan Cina. Saat ini pun kita juga bertransformasi dalam kerangka self-declaration atau deklarasi asal barang. Artinya apa? Bapak Ibu yang ada di Aceh sekalipun juga bisa menerbitkan perizinan sertifikat atau surat keterangan asal secara mandiri untuk mendapatkan pembebasan atau setidaknya pengurangan tarif biaya masuk. Dan itu bisa diterapkan untuk beberapa negara sifatnya sudah mandatori dalam kerangka register eksportir ke Uni Eropa maupun di beberapa negara di EFTA, di Swiss, Liechtenstein, kemudian juga sudah mandatori untuk Uni Eropa dan sifatnya opsional untuk ASEAN dan Australia. Terkait dengan dukungan dari Kementerian Perdagangan, 6 tahun benar meriah menunggu approval dari kami untuk dapat ditetapkan sebagai IPSKA. Oktober kemarin setelah Bupati maupun Sekda dan Kepala Dinas datang ke tempat kami, akhirnya kami setujui. Oktober dan berlaku efektif November 2022 ditunjuk sebagai instansi penerbit. Tentunya itu kita harapkan bisa berkontribusi dalam melayani khususnya di wilayah Aceh Tengah, koreksi kalau kami salah, yang selama ini terkendala mesti mengurus di Lok Semawe, mesti ngurus di Provinsi Aceh, mesti ngurus di Takengon, bisa dilayanin di Bener Meriah.
Yang kedua, fasilitas yang mungkin tidak banyak diketahui, ada dua hal lagi. Yang pertama terkait dengan counter trade. Kami sempat kepikiran bagaimana hal yang sedang dilakukan penjajakan oleh pemerintah Aceh dalam kerangka bilateral trade dengan India, khususnya dengan Andaman. Bagaimana kita desain melalui skema barter trade atau skema imbal dagang. Ini yang sedang dilakukan terobosan dalam rangka meningkatkan ekspor yang dilakukan oleh pemerintah setidaknya 1 tahun terakhir. Konsep dasarnya nanti kita bisa lakukan dalam diskusi, tapi poinnya tadi Pak Deputi telah menyampaikan ini bukan panggungnya berbicara sesuatu yang normatif, tapi kita panggungnya untuk berdiskusi hal-hal yang sifatnya implementatif. Dalam jangka waktu 1 tahun setidaknya sudah ada 2 BP. Badan pelaksana mengkoordinir bagaimana mekanisme imbal dagang kita lakukan penjajakan setidaknya di 38 negara. Outputnya apa? 1 BP perusahaan perdagangan Indonesia telah dilakukan agreement baik dalam kerangka MOU maupun kontrak dengan Meksiko dengan kontrak, kemudian sudah ada MOU dengan perusahaan yang ada di Jerman, Belanda, Rusia, Turki, terus kemudian Hungari dan Filipina. Kemudian ada satu lagi komitmen dari dukungan Kadin untuk bersinergi dengan kami dalam meningkatkan ekspor melalui skema imbal dagang dengan membentuk satu perusahaan baru, Trade Barter Indonesia. Ini pun juga dalam waktu yang sangat-sangat singkat, saya sampaikan tidak lebih dari 3 bulan. Di sela-sela tes setidaknya lebih dari 6 negara. Ada Cina, Korea, Jepang, terus kemudian ada Filipina, Ghana dan Nigeria. Dan kami targetkan setidaknya dari 7 negara tadi, 6 negara Desember bulan depan harus MOU. Dan semuanya bisa terrealisir di akhir tahun maupun di periode 2023. Untuk beberapa produk ini menjadi pilot project, sekali lagi sifatnya dinamis, baik yang dilakukan oleh PPI maupun TBI. Nanti bisa kita share bahannya. Ada satu lagi yang sebetulnya saya agak takut ini Pak Moderator, Bapak Ibu sekalian, untuk menyampaikan terkait dengan fasilitas pembiayaan. Di mana dengan keluarnya Konun Aceh, peraturan nomor 8 tahun 2014 dan nomor 11 tahun 2018. Tidak ada ruang mulai 1 Januari 2022 perbankan, lembaga keuangan di Aceh yang masih konvensional bisa beroperasi. Di lain sisi, ini yang perlu kami perlu hati-hati dan perlu menjadi aware komitmen dari kita bersama untuk mengawal. Apapun yang dilakukan dalam rangka investasi, dalam rangka perdagangan, supporting dalam menggerakkan roda perekonomian terkait dengan pembiayaan, kalau tidak segera lari, yang rugi siapa? Saudara-saudara kita pelaku usaha yang ada di Aceh. BSI sebagai satu-satunya bank syariah yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melayani pembiayaan berbasis syariah baru dibentuk 1 Februari 2021. Kita dorong mulai tahun 2022 awal dengan berlakunya ini, kami juga Dirfas juga belum ada 1 tahun di menangani masalah ini. Lebih dari 10 bulan mereka berkutat terkait dengan agreement terkait dengan komersial antara bisnis to bisnis antara BSI dengan LPI. Mohon maaf, boleh dicek dengan LPI dengan BSI. Saya kasih waktu 2 hari. Hari Rabu sekitar mungkin 3 minggu yang lalu, saya paksa mereka harus segera agreement MOU bagaimana sinergitas antara LPI dengan BSI bisa melayani khususnya dalam kerangka perdagangan, terkhusus lagi dalam perdagangan luar negeri. Alhamdulillah mereka berkomitmen, telah tercapai kata sepakat dan Desember ini akan dilakukan MOU.
Sayangnya masih ada beberapa catatan, tapi setidaknya ini progres yang sangat mendasar untuk pijakan. Yang pertama terkait dengan platform. Kita sepakatin masih minimal 2 miliar, kemudian non-revolving, kemudian tenornya 5 tahun. Ini yang sempat kemarin cukup alot dalam proses perdebatan. Bagaimana yang selama ini BSI menerapkan rate masih 2 digit. Sementara kita semua yang ada duduk di sini, spiritnya adalah memberikan stimulus, memberikan relaksasi. Saya paksa dalam tanda kutip, tidak ada cerita BSI wajib. Istilah kami wajib ain, bukan lagi kifayah. Di bawah 2 digit. Akhirnya disepakatin dengan konsep penjaminan dari LPI 125%, 50% debitur, 75% akan di-cover oleh LPI. Dan tentunya semuanya masih perlu proses, sekali lagi. Tapi setidaknya kami butuh dukungan khususnya dari pemerintah daerah, khususnya dari pelaku usaha maupun pihak-pihak terkait yang lainnya. Sesuatu yang sudah kita komitmenkan terkait dengan Konun 8 2014, 11, 2018 sudah tidak bisa ditawar dan ini akan menjadi pondasi untuk ekonomi syariah ke depannya. Mungkin itu Bapak Moderator beberapa poin yang dapat kami sampaikan terkait dengan ada slide kami juga, ada beberapa informasi yang bisa dimanfaatkan bagi investor pelaku usaha di Aceh terkait dengan keberadaan 32 perwadah kita di Aceh, di luar negeri maksud kami, terus kemudian berbagai layanan juga terintegrasi baik di sistem layanan di penanaman modal maupun pelayanan terpadu satu pintu tempatnya Pak Martunis ya tadi bisa terintegrasi Pak dengan berbagai layanan yang kita terbitkan. Dan terakhir juga informasi, bukan hanya masalah regulasi, bukan hanya masalah tarif, bukan hanya masalah teks, bahkan terkait dengan persyaratan di luar negeri pun hal-hal apa yang bisa digali, didapatkan di dalam slide kami terakhir bisa diakses. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bambang untuk poin-poinnya yang sangat menarik dan terima kasih juga sudah berterus terang tentang kendala-kendala yang dihadapi dalam mekanisme ekspor impor di Aceh terkait dengan sistem perbankan yang ada. Dan saya kira ini menjadi catatan juga buat BSI ya dan buat lembaga-lembaga yang terkait, semoga bisa ditemukan solusi yang bisa mengakselerasi proses perdagangan ekspor dan impor untuk menopang kegiatan industri yang ada di Aceh. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang giliran kita untuk masuk ke sesi tanya jawab. Kita punya waktu 40 menit, siap bagi 2 session gitu. 20 menit pertama untuk 3 penanya, nanti kalau memang ada poin yang mau kita eksplorasi lagi, 3 penanya selanjutnya di 20 menit yang kedua. Baik, untuk yang pertama silakan. Sampai dengan Tamiang sekarang di Medan. Ya, kalau kemarin itu saya jumpa dengan ini Kepala Perwakilan Bank BI, Pak. Ini setahun ini Pak, perputaran uang Aceh itu yang ada di Medan itu sekitar 40 triliun Pak. Berarti benar gitu apa yang disampaikan oleh teman saya itu sekarang ini kondisinya yang ada di Aceh. Sehingga apa? Sekarang ini banyak cabang-cabang bank konvensional yang ada di Medan, Pak. Itu buka cabang itu memperbesar cabangnya bukan di Medan, Pak. Tapi ke perbatasan yang ada di Aceh seperti di Besitang sama Setabat ini sekarang ini. Nah, apakah itu tetap kita biarkan ini akan terjadi terus itu di Aceh? Saya pikir ini harus kita cari solusi bersama. Ini mumpung sekali ini ada Aceh Business Forum. Kita harus cari itu solusi itu bagaimana itu pengembangan ekonomi Aceh ke depan, bagaimana itu mempermudah ya, meng-attract itu investor itu untuk datang ke Aceh yang lebih banyak lagi. Saya pikir itu, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Imran dan Pak Yosep juga tadi, lalu juga Pak Puji atas pertanyaan-pertanyaan dan juga tanggapan ya, serta insight yang diberikan terkait dengan
tema kita pada hari ini. Baik, saya kembali kepada para panelis untuk pertanyaan dari Pak Puji ya, yang menanyakan tentang implementasi gitu, solusi dan implementasi real agar planning ataupun regulasi itu bisa berjalan seperti yang diharapkan. Pertanyaan ditujukan kepada Pak Indra ini ya. Silakan, nanti bisa juga diberikan tanggapan oleh panelis yang lain, Pak Budi dan Pak Bambang. Silakan Pak Indra. Terima kasih Pak Budi atas pertanyaannya. Saya yakin pertanyaan ini juga ada di benak setiap orang yang melihat permasalahan ekonomi maupun investasi di Aceh. Bagaimana permasalahan implementasi ini? Jawabannya adalah bahwa ini terjawab masalah implementasi kalau ada transaksi. Itu aja, itu yang paling nyata itu. Jadi kalau terjadi transaksi, itu artinya sudah terimplementasi. Nah, jalan menuju transaksi itu bisa cepat, bisa berliku. Nah, untuk beberapa daerah, tidak hanya Aceh, itu masih mengalami beberapa tantangan yang sangat luar biasa. Masing-masing punya pengalamannya tersendiri. Hanya saja begini, sebulan yang lalu lebih ya di acara Aceh Gayo, SID, itu, Agasit itu terjadi itu transaksi itu. Kalau nggak salah 800 miliar ya Pak ya. 800 miliar Pak. Jadi acara seperti ini ada juga bisnis matchingnya dan itu terjadi. Berarti bisa. Berarti sebenarnya bisa. Yakini itu. Pasti bisa. Nah masalahnya setelah transaksi itu berupa MOU dan kesepahaman dan kesepakatan dan perjanjian gitu kan. Tinggal ada satu aja yang lebih penting lagi yaitu pengawalan. Jadi udah sepakat nih 2, 3, 4 pihak, ada angka, ada rencana yang menentukan itu terrealisir adalah pengawalan. Jadi hari ini juga ada business matchingnya siang nanti. Itu jadi kunci dari acara hari ini yang tadi Pak Buje juga sudah melihat sebenarnya komplit nih komponennya ya. Ada regulatornya, ada pemainnya, ada investornya, ada pengelolanya gitu. Nah di business matching itu saya lihat itu kuncinya. Dan saya yakin ini bukan yang terakhir yang dilakukan oleh pemerintah Aceh. Ini akan terus dilakukan karena tidak cukup hanya sekali, 2 kali. Ini harus terus menerus dilakukan. Untuk sebuah perekonomian yang sekitar 5,5% dari Sumatera. Sumateranya sendiri 13,2% dari nasional. Itu diperlukan upaya yang terus-menerus. Juga dari realisasi investasi ranking Aceh yang masih di 20-an untuk PMA dan PMDN, itu juga sesuatu yang harus dilakukan terus-menerus. Dan upaya ini juga bisa berbentuk jemput bola seperti ini. Dan ini sudah mulai dilakukan. Satu lagi tadi yang kalau tidak salah dengar tadi Pak Asisten Pak Mawardi juga sudah sampaikan ada Satgas ya Pak ya. Nah, Satgas ini juga bisa mengawal tadi transaksi yang sudah terjadi maupun kegiatan-kegiatan menuju transaksi itu. Jadi tujuan sekarang tidak ada lain, tidak bukan adalah transaksi. Dan itu bisa menjadi sebuah upaya untuk memperbesar kue
kue pembangunan ke arah yang lebih real. Strategi lain tadi sudah kita bahas pertama, bisa mencari yang baru, bisa mempertahankan yang sudah ada. Kalau saat ini trennya lebih kepada yang sudah ada dibantu, dikeluarkan dari masalah, dikeluarkan dari wilayah sambil kita kasih apresiasi kepada mereka yang sudah ada dalam suatu periode dan kita bahas permasalahannya dan kita bantu kita pecahkan permasalahan untuk mencetak lagi transaksi. Jadi jawabannya dari masalah implementasi adalah untuk mencetak transaksi. Kira-kira begitu Pak Budi, terima kasih. Terima kasih Pak Indra. Jadi bukan cuma di tingkat wacana gitu Pak Indra ya, tapi harus dibuktikan dengan transaksi. Baik, mungkin ada tanggapan dari Pak Budi atau Pak Bambang? Terima kasih Pak Moderator. Bapak sekalian, saya akan mencoba menjawab pertanyaan 1 dan 2 Pak sekaligus Pak ya. Ini karena agak mirip ya, kita ada PR ya. Sebetulnya dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin kita selesaikan itu sebetulnya pemerintah itu sudah membuktikan bahwa mereka sudah melakukan koordinasi all out lah, mengkoordinasikan semua perizinan, kita pangkasin semua. Nah memang ini dalam perjalanannya kan memang masih perlu aturan-aturan turunannya ya, dan ini juga sudah banyak yang diselesaikan. Nah sebetulnya yang saya juga sebetulnya saya sendiri nggak yakin ya, tapi gini, kalau pemerintah udah mampu berkoordinasi seperti ini, giliran pengusahanya sendiri sebetulnya gimana nih? Pengusaha itu, seperti kita tahu dalam Kadin itu ada sektor banyak lah anunya ya. Nah antara itu apakah udah ada koordinasi juga seperti tadi disampaikan Jawa BK menyampaikan berbagai ini ya. Nah Jawa BK sebetulnya kalau pandangan saya ya kan selaku orang yang atau perusahaan yang berpengalaman dalam pengembangan wilayah, melihat kita punya 19 KEK dan banyak KEK yang relatif tertatih-tatih ya, belum jalan karena kurangnya pengalaman. Sebetulnya apakah Jawa BK nggak melihat ini sebagai peluang bisnis juga? Ini sebetulnya di situ yang saya kan. Sebetulnya ini kalau para pengusaha itu juga mampu ya saling mengisi ya, seperti mencari investor. Itu sektor-sektor manufaktur dengan mungkin tekstil, mungkin besi, mungkin segala macam itu mereka paham kan. Mitra mereka di luar negeri sedang mencari lahan atau mitra pengen memperluas usaha. Tapi ternyata informasi itu nggak nyampe ke Kadin yang menangani wilayah juga gitu kan, seperti asosiasi HKI itu ya, Himpunan Kawasan Industri atau KEK itu nggak nyampe. Sebetulnya kami berharap ya dari pengusaha ini juga sama-sama kita cari bareng-bareng lah ini semua ini. Jangan pengusaha KEK saja yang atau developernya saja yang mencari, tapi masing-masing asosiasi ini kemudian memberi informasi atau kita punya satu sistem ya, bank informasi ya tentang mana-mana yang berpotensial, negara mana, perusahaannya apa. Nah kemudian kita garap rame-rame gitu. Karena kalau di pemerintahan semua sudah terkoordinir lah, kita sudah pakai sistem segala macam ya. Tapi yang saya harapkan tuh mungkin kerjasama antar pengusaha ini saling pertukaran informasi ya. Sebetulnya harapan saya tuh itu terjadi di Kadin maupun Apindo karena itu kan memang ini ya. Tapi selama ini saya lihat itu banyak sekali yang ada investasi yang mereka tuh nggak selesai-selesai karena berbagai syarat yang diajukan oleh investor. Padahal kalau langsung disodorkan skema KEK mungkin mereka langsung setuju dan itu mempercepat proses yang selama ini dilakukan. Mungkin itu Pak. Jadi kita sharing semua lah sebetulnya ini all out semua bareng-bareng mencari investor. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Budi. Silakan Pak Bambang. Singkat aja Pak, masalah integrasi sinergitas antara daerah dengan pusat. Jujur saya sampaikan apresiasi Pak khusus Aceh, bagaimana Bupati Bener Meriah sama Dinas Perindak Bener Meriah
bisa dikatakan 24 jam dalam menjalani transisi menunjukkan sebagai IPSKA. Itu ada tim saya di pojok, tidak lelah, mereka selalu bertanya karena sedemikian banyak rule terkait dengan ROO, terkait dengan CO, dengan sekian banyak perundingan-perundingan dengan berbagai karakteristiknya. Yang kedua juga terkait dengan bagaimana kemarin Dinas Perindak Provinsi Aceh berkolaborasi dengan kita Kemendak bersinergi dalam tanda kutip memaksa agar implementasi kerjasama LPI dengan BSI bisa segera diwujud setelah hampir 10 bulan hanya berkutat secara antar bisnis to bisnis. Kemudian terkait dengan BSI, tadi saya sampaikan Pak, idealnya demikian. Bukan hanya BSI, ada bank-bank himbara yang melayani jasa syariah, bahkan bank swasta. Faktanya, tentunya kita berbicara pembiayaan dalam kerangka ekspor impor, karena tentunya ada pembiayaan untuk sektor investasi, untuk sektor-sektor lainnya. Sekelas Bank BCA, saya baru konfirmasi sama tim saya barusan, sampai saat ini belum bisa menerbitkan LC BCA Syariah. Karena apa? Memang ada proses transisi. Justru bagi kami itu challenge, bagaimana kita harus meningkatkan adrenalin kita atas sesuatu yang sudah kita sepakatin. Tentunya kami tidak akan bisa lari sendirian Pak. Bagaimana support, saya setuju yang disampaikan oleh Wali Kota dari Lok Sumawe maupun dari Pak Yosep kalau tidak salah tadi. Mestinya triangle ini antara pemerintah daerah, pemerintah pusat dan stakeholder terkait mestinya sama-sama mencanangkan sebuah target dalam tuangkan dalam sebuah action plan. Jadi mestinya segala sesuatunya itu terukur. Yang terakhir ini masalah optimalisasi KEK. Kita izin Pak Budi kami sampaikan, terus terang kita belum bisa berbangga dengan progres yang didapat khususnya dalam kerangka KEK Aceh. Tentunya ada beberapa kementerian lembaga bagian dari support dukungan Pak ya terkait dengan KEK, tapi barusan saya juga udah bisik-bisik khususnya bagaimana optimalisasi kinerja dari KEK di Arun. Bisa segera optimal. Faktanya satu, administrator KEK di Arun bagaimana Pak? Apakah sudah siap untuk melaksanakan peran fungsi dalam kerangka ekspor dan impor? Belum Pak. Akhirnya Pak Budi mengambil diskresi, ditarik semuanya ke Sekdiknas, betul ya Pak Budi ya. Itu juga secara kasat mata mesti sudah melanggar PP 40. Tapi apa pemerintah mengambil opsi itu karena apa? Tidak semua administrator juga bisa mengemban amanat dari penugasan PP maupun peraturan di Sekdiknas. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Tapi poinnya adalah saya sangat setuju bagaimana kita berbicara implementasi bukan lagi hanya retorika maupun konsep. Demikian Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Bambang. Baik, kita masih punya waktu kurang lebih 15 menit. Ya. Oh mau nambahin Pak. Oh iya, silakan Pak Budi. Mohon maaf nih, tadi pertanyaan dari Pak Wali Kota Lok Sumawe ini belum dijawab. Jadi begini Pak, memang kami telah beberapa kali ya melakukan evaluasi, kemudian kita juga telah datang ke Lok Sumawe. Jadi sebetulnya yang jadi permasalahan ini kan adalah badan usahanya. Di KEK ini badan usaha itu bukan seperti developer KI biasa, dia juga punya peran ya. Dia mengendalikan lingkungan, itu dia. Kan. Kemudian nanti pembangunan juga dia, karena apa? Master plan-nya tuh dia yang punya. Jadi peranannya itu sangat sentral sekali. Nah, oleh karena itu yang namanya badan usaha di KEK ini benar-benar harus firm dan kuat. Dia harus mampu meyakinkan investor, baik yang sudah ada di dalamnya maupun yang sedang menjajaki ke situ ya. Nah, kemudian ini masalahnya di KEK Lok Sumawe ini tadi sudah disampaikan bahwa ternyata tanah-tanah itu tidak dimiliki atau tidak dikuasai oleh badan usahanya masalahnya. Arun yang 500-an hektar itu dikuasai atau dikelola oleh Elman ya kan. Kemudian ada Pelindo punya lahan sendiri
Nah, sekarang bayangkan kalau investor datang ke badan usaha, kemudian setuju untuk masuk. Tapi masalah harga, masalah perjanjian dan sebagainya, mereka diminta datang ke yang penguasa lahannya itu, ke elemen dan sebagainya. Tentunya ini sangat tidak menarik, panjang ya. Kita di Cipta Kerja itu sudah berusaha mengurangi prosedur, tapi ini ternyata malah lebih panjang. Makanya kami telah beberapa kali melakukan pembicaraan ya dengan Kementerian Keuangan ya kan. Sebetulnya opsinya itu adalah ini tanah yang dikuasai elemen itu diserahkan ke ini Patria Nusantara, atau kalau memang itu keberatan berbagai ini ya, ada prosedur administrasi karena udah masuk BMN kan ini kan. Elman masuk aja dari salah satu shareholder dari Patna, sebetulnya itu dengan lahan itu sebagai ini, sehingga proses itu bisa satu kali, nggak usah berkali-kali, itu salah satu yang anu. Nah ini pembicaraan masih berlangsung dan belum ini ya. Kalau perjanjian-perjanjian selama ini yang dibikin oleh Patna dan Elman, memang posisi Patna itu hanya sebagai marketer gitu. Marketing menawarkan dengan harganya menentukan Elman dan sebagainya. Termnya juga Elman itu terkait dengan peraturan tentang BMN, di mana kerjasama BMN itu hanya sampai 30 tahun maksimum ya kan. Padahal KEK itu bisa dibuka sampai 80 tahun. Bagaimana ini? Ini kan ada tidak kesesuaian peraturan ya. Ini memang sedang kami bicarakan nih Pak Wali, jadi mudah-mudahan memang kita bisa dalam waktu dekat bisa menyelesaikan ini, karena kami paham sekali dengan ditemukannya sumber-sumber baru ya di sekitar Aceh ini untuk gas maupun minyak, itu memang Arun ini mulai dilirik kembali untuk menjadi salah satu hub yang penting dalam pengembangan energi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Budi. Baik, saya buka untuk 2 penanya lagi ya, kita masih punya waktu 20 menit. Silakan tadi. Oh ada 3 ya, 1, 2, 3 sama 1 ibu ya di ujung ya. Ya, ladies first ya, silakan. Ya. Terima kasih banyak Pak Nezar untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak para narasumber dan juga Bapak Ibu peserta sekalian. Saya Maya Safira, saya Direktur Promosi dan Kerjasama dari KPBP Sabang atau BPKS. Mungkin saya ada sedikit pertanyaan kepada Pak Bambang sebagai Direktur di Kemendak. Kami ingin sekali Pak mengaktifkan kembali Sabang sebagai free trade zone ya, dan semuanya kami masyarakat dan juga semua sangat memimpikan bagaimana Sabang bisa kembali jaya seperti dulu. Dan kami sangat mohon perhatian dari pusat agar selalu maksimal. Nah untuk Kemendak mungkin saya ingin tanyakan apa upaya-upaya dari Kemendak khususnya bagi kami KPBP Sabang untuk dapat mensinkronisasi semua regulasi yang ada, termasuk terakhir kita juga pernah propose tentang gula Pak, dan bagaimana aturan-aturan turunannya. Kemudian juga yang lain-lain Pak untuk urusan yang lain-lain. Jadi kami sangat berharap di sini dukungan dari Kemendak dan juga mungkin Pak Indra dari BKPM untuk juga dapat melingkan kami kepada perusahaan-perusahaan BUMN untuk dapat memaksimalkan potensi yang ada di Sabang FTZ. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Maya. Untuk selanjutnya kita catat dulu ya pertanyaannya. Tadi buat Pak Bambang. Ya baik, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nizar dan rekan-rekan narasumber, Bapak-Bapak sekalian yang kami hormati. Nama saya Firmandes. Saya di sini hanya pertama ingin memberikan apresiasi kepada pemerintah Aceh yang terutama dari BKPM di bawah kepemimpinan Pak Martinus dan Pak Mawardi, Pak Martunis, maaf. Ya, bahwa upaya yang dilakukan ini luar biasa saya lihat.
Hanya saja saya kira upaya terus dilakukan. Namun kalau ada handicap-handicap yang tidak diselesaikan, ini tidak bisa menyelesaikan masalah, Pak. Apa yang disampaikan oleh Pak Wali Kota Loksmawe ini adalah masalah klasik yang sudah kita hadapi sudah hampir 10 tahun, Pak. Saya masih sebelum ini ada di DPR RI, kita pulang selalu sebagai Forbes, kita diskusi terus, tapi masalah-masalah yang utamanya nggak terselesaikan. Saya nggak tahu forum hari ini bisa nggak menyelesaikan itu. Nah, tapi potensinya yang luar biasa. Kebetulan saya mantan Ketua Kadin Aceh sebelum Bung Iqbal, kita yang mengusulkan itu, KIK Aceh itu. Karena KEK yang paling lengkap infrastrukturnya adalah Aceh. Kalau daerah lain Pak baru tanah, pelabuhannya belum ada, semua belum ada. Tapi Aceh pelabuhan sudah ada, tanahnya sudah dibebaskan, elektriknya sudah bagus, airnya sudah bagus, semua infrastruktur sudah bagus. Pagar sudah semua selesai. Tapi ada hal yang disampaikan oleh Pak Wali Kota tadi. Tanahnya itu milik dari Menteri Keuangan. Ini bagaimana? Kepala dilepas, ekor dipegang. Ini Pak, ini jadi para investor semuanya berkeluh kesah ini. Saya tidak mengecilkan hati dari kepala Badan Investasi. Tapi kalau ini tidak selesai, saya yakin Pak, sulit ini bisa terrealisasi. Kalau ngomong infrastruktur, potensi, segala macam udah capek lah kita sudah belasan tahun. Saya ini pelaku Pak, orang yang mengusulkan dan orang yang terus berupaya ini. Jadi saya mohon kepada semua pihak, semua stakeholder, supaya ini masalah dapat diselesaikan. Kalau perlu bikin pertemuan khusus dengan Menteri Keuangan, dengan pemberi kebijakan, mungkin ada politisnya, mungkin Pak Wali Kota. Ini Pak Wali Kota yang punya wilayah di sana. Jadi saya kira kalau kita di Aceh Pak, kita lihat bahwa masih ada kemiskinan. Ini salah satunya, pengelola ekonomi yang kuat itu tidak ada. Sebenarnya yang kita harapkan adalah di Loksmawe. Jadi saya mohon sekali lagi, kita jangan berretorika lagi. Marilah kita coba selesaikan untuk membantu Bapak Kepala Badan Investasi ini supaya dia jualannya enak. Ini kalau jualan begitu diskusi di meja, siapa punya tanah, siapa pemberi keputusan, beliau pusing. Jadi mohon Pak, dalam forum berbahagia, saya nggak tahu ini kepada siapa kita harus ngomong, tapi paling tidak kita akan sampaikan melalui Pak narasumber yang menyangkut dengan ini, mohon ini bisa diselesaikan. Tadi ada penjelasan sedikit, tapi kelihatannya masih muter-muter. Padahal inilah setelah adanya mobil oil PT Arun di Loksmawe, kasihan Pak teman-teman yang ada di wilayah itu. Tapi kalau ini bisa terrealisasi, insya Allah ke depan Aceh akan lebih gemilang lagi. Kemudian yang kedua Pak, ini menyangkut dengan BPKS juga sudah disampaikan oleh Ananda Maya tadi. Itu tolonglah Pak, bahwa jangan hanya jadi simbol. Jadi BPKS Sabang itu harus ada perhatian pemerintah pusat secara lebih konkret. Menurut saya Pak, kalau tiap tahun APBN-nya itu cuma hanya 200 miliar, 300 miliar, nggak sampai lagi. Saya 70 miliar. Waktu saya dulu di Banggar itu sudah hampir tembus 400, 500 Pak. Tapi bagaimana mau 10 tahun lagi kalau cuma 200 miliar anggarannya, bagaimana bisa beliau-beliau ini bekerja dengan baik? Sedangkan itu adalah pintu masuk bagi Aceh untuk bisa impor dan ekspor. Jadi keseriusan pemerintah pusat kita tuntut Pak di BPKS Sabang. Kemudian satu lagi ini mungkin untuk ladong Pak ya. Ladong ini ada keluhan para pengusaha, ini intern sebenarnya. Tapi saya sampaikan juga bahwa ada kesulitan para pengusaha, katanya ini kalau bisa tanah yang ada di situ bisa dikeluarkan dengan HGB paling tidak, kalau tidak ini. Jadi sehingga tanah itu bisa kita beli kemudian atau bisa keluar HGB, ini bisa kita jadikan jaminan ke bank. Jadi sehingga industri yang akan kita bangun di sana itu bisa disupport oleh perbankan. Kemudian satu lagi, mohon maaf ini Pak kepada Bank BSI. Saya ini pertemuan kedua dengan BSI, yang lalu di
di BI Aceh kita ketemu dengan direksi, kita lihat upayanya sudah ada untuk terus bisa membantu Aceh karena harapan satu-satunya ada di BSI dan di Bank BPD Aceh atau Bank Aceh. Tapi harapan kami sekali lagi ke BSI bahwa ini hendaknya BSI yang ada di Aceh ini selalu tidak sama dengan BSI yang ada di Jakarta pun. Jadi deputinya itu harus lengkap. Kalau bisa yang dilakukan oleh Bank BNI dulu, yang dilakukan oleh Bank Mandiri, yang dilakukan oleh BLA, ABR. Tapi ini sudah kita sampaikan Pak. Tapi upaya dari BSI luar biasa dengan keterbatasannya bahwa kemana-mana ada pertemuan kita lihat BSI ini ada. Makanya kita apresiasi lah kepada BSI dulu. Jangan ada pikiran-pikiran lain dulu, coba kita berikan kepercayaan kepada BSI, tapi upaya maksimum dari BRI sangat diharapkan. Saya kira ini Pak yang dapat kami sampaikan. Satu lagi ini kepada Bapak kita yang sebelah kanan sekali ini, perdagangan. Ini Pak di Aceh ada potensi batu gamping yang luar biasa. Ini ada teman-teman kita yang datang, saya juga ini pesanan Pak dari teman saya, bahwa ingin mengekspor ke India katanya. Ini luar biasa, tapi perizinannya terbatas. Izinnya kalau nggak salah itu hanya 1.000 mes. Jadi kalau bisa Pak ini akan ada regulasi lagi, mungkin kalau Bapak ada waktu nanti, saya minta nomor telepon, kita minta ada diskusi kecil, bagaimana supaya potensi batu gamping yang ada di Aceh ini bisa kita ekspor secara besar-besaran. Karena ada beberapa pabrik semen yang ada di luar, yang selama ini mereka impor dari Oman, sementara dari Oman itu jauh. Dari Aceh itu jauh lebih dekat. Tapi regulasi di pemerintah belum ada. Mungkin nanti saya minta nomor telepon Pak, kita akan diskusi. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Ya, dan sekali lagi kepada Pak Bupati, PJ Bupati, PD Wali Kota, dan lain-lainnya kita berikan apresiasi dan kerja keras. Mudah-mudahan ke depan Aceh akan lebih maju dan jaya kembali. Amin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Firmandes untuk beberapa poin yang saya kira penting sekali ya untuk kita perhatikan bersama. Nanti akan direspon oleh para panelis. Satu penanya lagi ya. Ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Nizar atas kesempatan yang diberikan. Pak Bambang, Pak Bayu, Pak Indra, Pak Mawardi yang kami hormati, Bapak Ibu sekalian, PJ Wali Kota, PJ Bupati yang kami hormati, Bapak Ibu sekalian, para stakeholders yang hadir di sini. Saya lihat ada Pak Firmandes, Pak Jufli, Pak Iqbal, dan Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan Pak, saya Wisnu Sunandar dari Bank Syariah Indonesia. Kebetulan kami diberi amanah sebagai Regional CEO Bank Syariah Indonesia Aceh. Kami sampaikan yang pertama, kami sangat berterima kasih dan memberikan apresiasi yang sangat besar kepada pemerintah Provinsi Aceh, terus kemudian para bupati, wali kota yang sudah mendukung terlaksananya implementasi Konun Lembaga Keuangan Syariah, di mana Bank Syariah Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses implementasi Konun tersebut. Mudah-mudahan ini bukan jadi ajang clearing house Pak Nizar ya, tapi kami sampaikan juga mungkin nanti update beberapa perkembangan yang sudah dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia Aceh untuk menindaklanjuti sekaligus juga menjembatani seluruh kepentingan stakeholders yang ada di Aceh. Kami sampaikan Bapak Ibu sekalian terkait dengan investasi di Aceh, Bank Syariah Indonesia saat ini sudah bisa melayani transaksi ekspor impor, LC dan SKBDN ya, bank garansi juga, karena memang anggota merger dari Bank Syariah Indonesia yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, terus kemudian BRI Syariah ini merupakan bank devisa sebelumnya bahkan sejak 2005, sehingga harusnya isu-isu terkait dengan LC, SKBDN, ekspor impor itu tidak ada masalah di kita. Kami ambil contoh Pak,
PT Pemah, kebetulan Pak Edward tadi ada di sini, itu standby LC untuk sulfurnya kami yang terbitkan Pak, gitu ya. Jadi harusnya tidak ada isu. Kami saat ini sedang memproses ada LC, terus kemudian SKBDN dari beberapa nasabah kami, ada nilainya sekitar 74 miliar yang dalam bentuk rupiah dan dolar gitu. Nah, kami sampaikan juga terkait dengan program-program pemerintah kredit usaha rakyat yang dulu diberikan oleh Bank Rakyat Indonesia dan BNI ya, itu juga sudah kami salurkan. Kami informasikan kepada Bapak Ibu sekalian, di tahun ini, tahun 2022, Bank Syariah Indonesia sudah menyalurkan 2,4 triliun KUR untuk usaha mikro di Aceh. Itu kepada 35.446 nasabah. Di tahun 2021 di tengah kami melakukan transformasi, itu kami salurkan 1,6 triliun kepada 30.943 nasabah. Jadi mudah-mudahan ini juga ikut juga mengakselerasi perkembangan perekonomian di Aceh yang kita tahu bahwa UMKM ini menjadi fundamen dari perkembangan ekonomi di Aceh. Kami sampaikan juga Bapak Ibu sekalian, Pak Bambang kami ucapkan terima kasih Pak. Jadi untuk pembiayaan subsidi resi gudang itu sudah kami salurkan Pak. Setelah kemarin subsidinya sudah keluar Pak melalui Kementerian Perdagangan dan Bapepti. Jadi Bapak Ibu sekalian, pembiayaan resi gudang untuk kopi di Aceh itu sudah bisa disalurkan melalui Bank Syariah Indonesia. Nah, kami kemarin diundang oleh Dinas Perikanan untuk resi gudang perikanan Pak, gitu. Jadi kami sangat terbuka Pak untuk bersinergi dan sekaligus juga menjadi bagian dari solusi untuk perkembangan ekonomi di Aceh. Kami sampaikan juga bahwa Bank Syariah Indonesia juga sebagai bank untuk menyalurkan perumahan bersubsidi baik FLPP maupun Tapera gitu. Jadi kita sudah bisa lakukan itu. Kami sampaikan juga bahwa untuk menyambut dibukanya penerbangan internasional Kuala Lumpur Banda Aceh pada tanggal 3 Oktober kami memberikan layanan VOA Visa on Arrival di Bandara Sultan Iskandar Muda. Nanti di Sabang akan ada kapal pesiar juga kami akan melayani di sana ya gitu. Terus kemudian kami sampaikan juga saat ini untuk turis-turis asing sudah bisa melakukan transaksi keuangan penarikan uang tunai melalui ATM kami. Memang masih pilot project Pak di 3 titik yaitu Bandara Sultan Iskandar Muda, Hotel Hermes dan juga di Iboi Sabang. Mudah-mudahan akhir bulan ini persetujuan dari Mastercard dan Visa keluar sehingga 693 ATM Bank Syariah Indonesia yang tersebar di seluruh Aceh bisa melakukan penarikan transaksi internasional. Kami informasikan juga kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan ekspor impor. Bulan lalu kami bekerja sama dengan Pelindo untuk host to host pelayanan kepelabuhanan Pak. Host to host ini bukan hanya untuk Aceh tapi juga seluruh Indonesia gitu. Jadi ini adalah upaya yang kami lakukan untuk melakukan akselerasi karena wabil khusus untuk di Aceh kami memang menggantikan induk kami baik itu Mandiri, BNI maupun BRI untuk seluruh bisnis yang sejak implementasi kanun ditransformasikan ke anak perusahaan yang syariah. Terus kami sampaikan juga Bapak Wali Kota, Bapak Bupati, saat ini Bank Syariah Indonesia sudah menjadi penyalur pupuk bersubsidi. Kami kerjasama dengan PT Pupuk Indonesia melalui kartu tani digital Pak. Ya, dan bisa disalurkan dan diambil dari 10.000 kurang lebih 10.000 agen BSI Smart. Kalau dulu namanya Briling Pak. Ya, sekarang BSI Smart Agen itu ada 10.000 yang sekarang tersebar di Aceh. Waktu kami konversi dari BRI itu ada 6.600, hari ini jumlahnya sudah bertambah sekitar 4.000-an. Jadi mudah-mudahan ini juga membantu melayani masyarakat di daerah-daerah remote. Barangkali itu Pak yang bisa kami sampaikan. Pada prinsipnya Bank Syariah Indonesia siap untuk bersinergi, siap untuk
menerima masukan, barangkali ada bisnis yang belum tercapture gitu terkait dengan subsidi untuk ekspor impor dan seterusnya, pricing dan seterusnya. Saya kira itu bagian yang bisa kita bicarakan. Demikian Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami dari Bank Syariah Indonesia sampaikan, sebenarnya bank yang beroperasi di Indonesia, di Aceh, Bank Syariah yang beroperasi di Aceh itu ada 13 bank ya Pak. Bank Syariah Indonesia dan BPD Aceh memang punya market share yang paling besar begitu ya. Di samping itu ada BCA Syariah, Maybank Syariah, Danamon Syariah dan seterusnya. Saya kira kami dengan Pak Yusri dari OJK Aceh juga terus melakukan pertemuan untuk melakukan akselerasi sinergi untuk pembangunan ekonomi Aceh. Saya kira kalau kita bersama insya Allah kita bisa lakukan itu semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yusuf untuk updating perkembangan di BSI ya. Baik, kita punya waktu sekitar 7 menit lagi bagi panelis untuk menanggapi sejumlah pertanyaan tadi. Tapi ada satu pertanyaan dari peserta, silakan Pak. Izin karena waktunya terbatas Pak, mungkin bisa 2 menit. Siap senior. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Haider Abdurrahman, Atsolhu Aceh Utara. Tahun 2019 saya di DPRK Aceh Utara. Kemudian di tahun 2014 di Senayan bersama-sama dengan Bang Firmandes. Alhamdulillah hari ini saya berbakti mengabdi di PT Asabri Persero. Saya hanya singkat saja bahwa perjalanan kondisi seperti ini sudah kita ikuti dari zamannya Pak Irwandi Yusuf, kemudian Abu Doto. Kegiatan ini memang luar biasa menurut kami dalam sesi tanya jawab dan teori yang kita sampaikan di sini. Tapi yang terlihat oleh kami pada saat berkunjung ke dapil, berkunjung ke daerah, bahwa keseriusan itu kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin Bapak Ibu sekalian. Nyo tiaga tuum, tiaga lebih. Jadi menyanyian wadeka ketun rame-rame dah bahas. Tapi setelah itu selesailah sudah itu. Maka oleh demikian Bapak Ibu, Bapak-Bapak sekalian sebagai narasumber yang kami hormati, bahwa ini perlu keseriusan. Saya kira membangun Aceh itu tidak perlu pandai-pandai betul Pak. Yang penting serius dan memang jujur. Maka hari ini apa yang terjadi di Aceh itu adalah pengna tapi danyo gasin. Kesempatan di KEK itu besar dan sudah disiapkan oleh pemerintah tapi tidak ada yang approve. Tidak ada yang menjemput. Maka oleh karena itu, karena demikian Bapak Ibu sekalian, kami berharap kepada pemerintah Aceh, kebetulan hari ini kolega saya Pak Mawardi mewakili Pak Gubernur, banyak hal yang sudah kita lakukan dan kita sampaikan di pemerintah Aceh. Tapi untuk ini khusus kepada KEK, sama seperti yang disampaikan oleh Bang Firman bahwa fasilitas lengkap tapi sesiapa yang menjadi eksekutor? Tidak ada yang mengeksekusi. Jadi yang di Aceh Hiprihada Jakarta, yang Jakarta Hiprihada Aceh. Jadi tidak ada yang mengeksekusi. Terlebih lagi apa yang tadi disampaikan menyangkut dengan kenapa dulu zaman baru Indonesia Merdeka, Sabang itu luar biasa majunya dengan pelabuhan bebas. Tapi sekarang fasilitas ada, tetapi untuk yang membangun Sabang itu, mohon maaf, kawan sekalian yang pernah berbakti di BPKS Sabang, BLE dan apakah industri, air bersih susah, listrik sulit. Bagaimana kapal pesiar bisa nyandar untuk bisa mengambil sesuatu di Sabang itu? BLE dan apakah jual air, jangankan jual air untuk minum sendiri juga tidak ada. Maka ini PR kepada pemerintah Aceh supaya hal-hal yang memang kita mau jual keluar itu tentu perlu persiapan di daerah. Terlalu banyak tamu di Sabang itu listrik tidak memadai Bapak Ibu sekalian. Maka kita fokus ke Lok Sumawe, daerah kawasan ekonomi ini bahwa mohon keseriusan Bapak Ibu sekalian yang hari ini diberi mandat oleh negara, diberi kepercayaan oleh rakyat untuk melakukan ini. Kalau tidak serius, yakin dan percaya status kita juara bertahan daerah termiskin, itu tidak akan pernah berubah ke daerah yang lain. Maka ini saya merasa pribadi sebagai pernah menjadi wakil rakyat di rakyat sendiri di Aceh Utara dan pernah menjadi wakil rakyat di Dapil 2 Aceh dan hari ini saya mengurus bapak-bapak kita yang ada di Asabri. Maka untuk ini saya singkat saja Pak Moderator, berkenan apakah ini perlu direspon atau tidak, tapi sebagai warga dan putra Aceh asli ingin sampaikan tidak perlu pandai-pandai betul mengurus Aceh. Osus migas itu banyak, tetapi di akhir tahun itu silpa triliunan. Untuk apa itu? Hanji ada babeh peng.
Nyu karu nyu habis peng Osus itu nyu bukan pun datang Aceh. Ribut Pak, seandainya nanti Osus ini selesai, apa Aceh mau dibangun apa? Tapi hari ini berapa triliun uang dana Osus Migas itu sudah di Aceh, tapi ada nggak substansi daripada pembangunan di Aceh? Tidak bergerak, kesehatan bermasalah, pendidikan bermasalah. Kesehatan Pak, nyu informasi bagi Bapak Ibu sekalian, saya pernah di Komisi 9 bahwa Aceh itu juara bertahan orang gila terbanyak di Indonesia. Ledon nggak? 3 tahun Pak, apa masalahnya? Katanya pernah konflik, pernah tsunami, semua itu bermasalah. Tetapi yang paling heboh hari ini Bapak Ibu sekalian, di Aceh itu anak-anak muda itu banyak yang gila Pak. Sabe-sabe, sabu-sabu, itu PR kita. Maka untuk ini terima kasih Bapak Ibu di Indoor Contact. Tapi ini penting, karena Loksmawe dan PIM itu, Aron itu pernah dikenal petrodolar. Hari ini barangnya ada tapi nggak bisa jadi duit. Mohon solusi dan keseriusan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Lukman. Baik, kita punya waktu sekitar 5 menit ini. Ya bisa 6 menit lah saya kira gitu ya. Untuk tanggapan terhadap pertanyaan dari Bu Maya tadi, ada juga dari Pak Firmandes, lalu ada beberapa updating dari Pak Yusuf ya, BSI dan juga tanggapan dari Pak Lukman. Ya, saya kira kita mulai dari Pak Bambang dulu mungkin. Silakan Pak. Baik. Sekalian closing statement Pak, karena setelah ini kita akan tutup sesinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Maya. Ini inline dengan disampaikan oleh Pak Fernandes. Yang pertama, mestinya amanat dari undang-undang, amanat dari PP maupun integrasi dalam pelaksanaannya dengan amanat peraturan Menteri Perdagangan yang memberi kewenangan sepenuhnya kepada BP kawasan Sabang untuk mengatur mekanisme prosedur ekspor impor itu benar-benar bisa dijalankan. Itu yang pertama. Itu sudah undang-undang amanat. Dan ruang untuk diskresi pun manakala memang ada hal yang dalam proses transisi masih perlu waktu, itu Dewan Kawasan pun juga diberi ruang ya Pak Budi ya, untuk mengatur. Tapi poinnya adalah kami siap Bu, itu di belakang tim kami, ketua tim masih muda-muda, untuk kita bukan hanya konsep, kita susun sebuah komitmen bersama bagaimana roh yang selama ini diberikan kepada BP kawasan Sabang terkait dengan mengatur prosedur, mekanisme maupun sinkronisasi kebijakan di bidang perdagangan luar negeri benar-benar bisa dijalankan. Mungkin kita bisa tuangkan dalam sebuah action plan bersama nanti dengan tim-tim kami. Itu yang pertama, demikian juga dengan Pak Fernandes Pak, itu komitmen kami. Yang kedua terkait dengan pertanyaan dari BSI, ini terus terang akan menjadi PR besar kalau kita tidak lari Pak. Karena apa, mau tidak mau meskipun ini mandat dari Konun, dari peraturan di Aceh dengan segala keistimewaannya, faktanya secara bisnis mereka tentunya akan berhitung. Bapak sampai sekarang masih 2 digit kan, sementara iya kan Pak, rate-nya, kolateral asetnya, penjaminan belum ada deal kan dengan BHLPI, artinya masih bermain di 100%. Sementara rekan-rekan gak usah bicara LPI. Yang berbicara rate hanya 5-6%. BNI aja secara konvensional bisa 30% kolateral aset dan rate-nya hanya 8,75. Semua pasti akan lari ke Medan, lari ke pinggiran Medan disampaikan. Poinnya adalah mau tidak mau BSI, LPI, kita siapa untuk memberikan fasilitasi, tidak ada istilah untuk lagi meraba-raba, tapi kita juga harus benar-benar lari. Tetap pada instrumen-instrumen di bidang moneter. Terkait dengan tadi ada istilah impor ekspor batu gamping Pak. Ada 2 pos tarif yang bisa membedakan, memang ada ketentuan secara nasional dilarang. Yang satu lagi memang diatur, tapi instrumennya saya agak kaget begitu Bapak mengatakan ada alokasi kuota. Tidak ada Pak di kami, instrumen kami hanya LS. Tapi poinnya saya setuju, selesai acara ini kita bisa diskus sebentar kira-kira poinnya apa. Poinnya kita cari solusi yang terbaik. Sebagai closing, saya sangat setuju ini hanya sebagai sebuah forum untuk membuka jendela, akan keluar sebuah laporan kalau memang tidak ada follow up-nya, tidak ada tindak lanjutnya. Sangat-sangat setuju
kami mewakili Kementerian Perdagangan, khususnya Perdagangan Luar Negeri, siapa? Kami melihat spirit dari saudara-saudara kita pemangku kepentingan di Aceh, totali bagaimana semangat mereka untuk menyampaikan kendala-kendala yang selama ini dihadapi oleh saudara-saudara kita Aceh dengan segala potensinya, faktanya kita tati-tati. Kemendak melalui Dirjen Perdagangan Luar Negeri siap untuk bisa bersinergi dengan Bapak Ibu pemangku kepentingan maupun pelaku usaha semua saudara-saudara kita di Aceh. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Ya, silakan Pak Budi. Terima kasih Pak. Ya, Bapak sekalian, mungkin saya hanya akan komentari KEK Arun Pak ya, sekaligus closing. Nah, pada perjalanannya ternyata ada masalah di antara mereka, ternyata hanya PIM yang komit dengan masalah pemberian modal kerja dan sebagainya. Itu makan waktu bertahun-tahun ya, kita bersama Kementerian BUMN kita panggil ketika itu selalu kita, ini Anda gimana sebetulnya kalau nggak mau ya Anda nggak usah di situ itu kan anunya. Tapi mereka menguasai juga tanah-tanah yang ada di situ, jadi ini juga masalah juga nih. Tapi akhir-akhir ini kami sudah beberapa kali bertemu dengan Kementerian BUMN untuk menangani 3 inisiator BUMN besar tadi supaya kembali lagi sesuai dengan usulan awal. Jadi mereka tetap berada di dalam, kemudian akan menjalankan badan usahanya ini. Nah, masalah kedua yang berat ini juga masalah tadi sudah disampaikan berkali-kali ya dengan Elman dan sebagainya. Kita sudah melakukan pendekatan ke Kementerian Keuangan, juga belum ketemu skema yang paling cocok. Kita sebetulnya skema udah kita buka seluas-luasnya, pokoknya Elman tuh mau apa. Kalau seperti sekarang itu pasti nggak jalan KEK-nya gitu kan, sehingga Anda mau kelola ini semuanya silahkan, mau masuk share silahkan. Tapi itu pun juga belum ini ya, belum ada apa usulan dari mereka. Nah, sebetulnya yang kami harapkan sekarang ini, kami di Sekretariat Jenderal Dewan Nasional ini diminta untuk menyusun laporan dan kemudian akan dibahas di ratas kabinet sebelum akhir tahun. Sebagaimana Ibu paham, mungkin sudah paham juga, Pak Jokowi ini bermaksud tidak ingin, karena beliau akan turun 2024 ya, beliau tidak ingin meninggalkan sesuatu yang dalam tanda petik itu mangkrak ya, sehingga memang ini KEK Arun ini akan menjadi salah satu materi yang akan kami susun dalam laporan kepada Presiden yang akan menjadi bahan ratas tadi. Mudah-mudahan dalam ratas itu bisa diputuskan hal-hal yang tidak bisa diputuskan oleh selama ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Budi. Baik, terakhir Pak Indra silakan. Ya, terima kasih karena tidak ada pertanyaan yang khusus ke saya closing aja langsung. Setelah kita berbicara dari pagi tadi juga melihat beberapa paparan, memang peluang itu banyak sekali, tapi permasalahannya adalah itu bisa netes nggak ya? Itu kuncinya. Kalau berkaca dari yang tadi saya bilang acara sebulan yang lalu itu bisa mencetak transaksi, ya mestinya bisa. Kita upayakan. Kuncinya sekali lagi saya ingatkan adalah pengawalan. Kita sudah punya Satgas dan kita silahkan untuk Satgas itu bekerja. Sehingga untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada. Ketika orang mau berusaha di satu daerah, itu dia akan nanya, kenapa harus di tempat Anda? Lalu kita jawab dengan potensi-potensi, keindahan, ini itu yang mendukung betapa indahnya daerah kita. Tapi sekarang pertanyaannya ditambah sama dia, kenapa harus di tempat Anda dan tidak di tempat lain? Nah, tambahan pertanyaan itu langsung bikin kita mikir, oh iya ya, kita tidak seindah yang kita pikir. Kita harus cek toko sebelah. Kita mungkin juga harus ngerangkul mereka. Kita juga harus berubah cara berpikir kita sehingga lebih fleksibel. Jadi pertanyaannya adalah, oke, harus ke tempat saya. Tapi bagaimana dengan sebelah? Artinya kompetisi itu
bagus sekali. Mungkin ya kalau kita mau berpikir gitu, kompetitor Aceh itu mungkin bukan Medan, bukan Sumatera Utara, bukan Sumatera Barat. Mungkin Vietnam kali. Mungkin Bangladesh. Kejauhan enggak? Enggak juga sih. Asal kita arahkan aja ke pikiran kita ke sana gitu. Kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Itu sebagai dasar kita untuk tetap meletakkan optimisme ke depan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Indra. Baik, Bapak Ibu sekalian, waktu kita untuk sesi ini sudah berakhir. Banyak poin ya, saya kira yang bisa dicatat dari Pak Indra tadi, kata kunci yang paling penting adalah pengawalan. Ya, pengawalan atas semua agreement, atas semua kesepakatan yang sudah dicapai dalam rangka investasi. Lalu di Pak Budi tadi salah satu keyword yang penting saya kira solusi kebijakan atau kebijakan yang solutif gitu. Misalnya untuk kasus di KEK soal aset yang masih dikuasai oleh Elman yang mengakibatkan proses agak sedikit berbelit-belit. Lalu di Pak Bambang saya kira harmonisasi tadi Pak ya, keywordsnya antara lain bagaimana peraturan-peraturan tidak saling bertabrakan sehingga bisa memuluskan investasi yang ada di Aceh. Baik, saya kira forum ini sangat insya Allah sangat bermanfaat ya buat perkembangan dan kemajuan iklim bisnis di Aceh khususnya dan juga bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi sehingga bisa mensejahterakan rakyat kita di Aceh. Baik, saya selaku moderator izin untuk undur diri, kita berikan aplaus kepada Pak panelis ya, Pak Indra, Pak Budi dan Pak Bambang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada moderator dan juga panelis kita pada kesempatan kali ini. Selanjutnya adalah prosesi penyerahan plakat terlebih dahulu. Bapak mohon izin untuk tetap berada di atas panggung. Boleh berkenan untuk berdiri di depan meja. Silakan. Dan selanjutnya bersama-sama akan ada prosesi penyerahan plakat yang akan diserahkan kepada moderator kita yaitu Bapak Nezar Patria. Lalu juga para panelis pada kesempatan kali ini yang pertama ada Bapak Dr. Indra Darmawan MSc, Bapak Insinyur Budi Santoso dan juga Bapak Bambang Jaka Setiawan SH. Kami persilakan Bapak boleh berdiri di depan meja terlebih dahulu, mohon izin. Kita akan take out terlebih dahulu ya untuk kursinya. Supaya bisa kita abadikan juga momen penyerahan plakat pada kesempatan kali ini. Dan untuk itu mohon izin kepada Bapak Martunis agar dapat menyerahkan plakat kepada moderator dan juga panelis kita di siang hari ini. Kami persilakan untuk yang pertama mungkin bisa diserahkan kepada moderator terlebih dahulu ya, yaitu Bapak Nezar Patria yang sudah memimpin jalannya diskusi pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak. Silakan untuk selanjutnya kepada Bapak Dr. Indra Darmawan MSc. Terima kasih banyak untuk paparannya pada siang hari ini. Lalu Bapak Insinyur Budi Santoso kami persilahkan untuk menerima plakat yang diberikan. Dan selanjutnya Bapak Bambang Jaka Setiawan SH. Selanjutnya juga akan ada goodie bag ya yang kita berikan sebagai kenang-kenangan kepada moderator juga panelis kita. Kami ucapkan terima kasih banyak sekali lagi untuk diskusi yang sangat luar biasa pada kesempatan kali ini. Silakan untuk foto terlebih dahulu. Bapak boleh izin berada di tengah. Baik, silakan. Kita akan foto bersama. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3.
Setelah ini mohon izin kepada Bapak Martunis untuk tetap berada di atas panggung. Dan untuk para moderator serta panelis kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Kami ucapkan terima kasih banyak. Dan selanjutnya Bapak Martunis mohon izin, masih akan ada penyerahan plakat yang akan diberikan, yaitu pemberian apresiasi plakat dan juga sertifikat dari Forum Sinergi Inovasi Industri. Untuk itu kami mengundang bersama-sama ke atas panggung untuk menyerahkan plakat, yaitu Bapak Dr. Puji Untoro, Dewan Forum Sinergi Inovasi Industri, yang didampingi oleh Bapak Johannes dan juga Bapak Tito Loho. Kami persilahkan. Ini merupakan pemberian apresiasi atas inovasi pelayanan publik, khususnya kepada para investor untuk dapat semakin mudah dan cepat melakukan investasi di Aceh. Semoga inovasi pelayanan publik ini semakin mendatangkan investasi dari dalam dan luar negeri ke Aceh pastinya ya. Dan juga semoga investasi pelayanan publik mendatangkan investasi yang berkualitas, berkelanjutan, serta menghadirkan multiplier effect kesejahteraan bagi Indonesia dan warga Aceh khususnya. Baik, kami persilahkan. Ini dia penyerahan sertifikat dan juga plakat. Silakan untuk foto bersama terlebih dahulu. Sekali lagi 1, 2, dan 3. Terima kasih banyak. Baik, selanjutnya Bapak Martunis akan memberikan closing statement terlebih dahulu ya. Oke baik, Bapak Martunis kami persilakan untuk memberikan closing statement. Terima kasih Bapak Puji, Bapak Johannes, Bapak Tito Loho. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Dan silakan Bapak Martunis untuk memberikan closing statement pada siang hari ini. Baik, terima kasih Ibu MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, para peserta Bisnis Forum, terutama di sesi pertama. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran pada sesi ini. Dan tentunya sesi tadi sangat produktif, banyak masukan yang kita dapatkan. Dan Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa Aceh, juga Indonesia merupakan salah satu destinasi yang terus memperbaiki diri. Dan tentunya ease of doing business, kemudahan berbisnis di Aceh itu akan terus kita tingkatkan. Memang banyak yang tidak sempurna, tapi ada satu hal yang ingin saya yakinkan ya. Bapak Ibu sekalian, ketika berusaha di Aceh, you never walk alone. Bapak Ibu sekalian, you never walk alone. Jadi tentunya di tengah keterbatasan perbaikan yang harus kita lakukan, kami dari DPMP TSP akan mendampingi semua investor yang akan datang ke Aceh. Jadi tentunya kita akan mendampingi secara gratis dan lain sebagainya. Dan tentunya kami berharap dengan seluruh tim Aceh, karena ini mungkin kita sedang World Cup Qatar 2022, kita akan bekerja sama untuk menggolkan investasi di Aceh. Jangan sampai tak perlu gon bak gawang draw. Jadi kita bersama-sama untuk meningkatkan kinerja kita. Dan satu lagi kepada investor, I will assure you that you will never walk alone in invest in Aceh. We will guide any process that leading to investment in Aceh. Terima kasih, kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Martunis atas closing statement yang sudah disampaikan. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Dan Bapak dan Ibu sekalian, tadi diskusi panel sudah kita selenggarakan bersama-sama. Setelah ini kita akan makan siang terlebih dahulu dan setelah itu diharap untuk kembali memasuki ruang acara karena kita akan melanjutkan ke sesi interaktif forum The Bottlenecking dengan tema yaitu isu investasi Aceh ya. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan business matching ya, bersama-sama nanti kita juga akan saling berdiskusi. Jadi setelah ini kami persilakan untuk makan siang terlebih dahulu. Setelah itu kami persilakan di pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk kembali memasuki ruang acara. Karena sekali lagi saya informasikan akan kita lanjutkan dengan sesi
interaktif forum The Bottlenecking dengan tema isu investasi Aceh, juga business matching ya, bersama dengan Bapak Syaifullah Abdul Ghani juga nanti akan bergabung bersama kita semua. Baik, kami persilakan Bapak dan Ibu untuk menikmati santap siang terlebih dahulu di area foyer yang sudah kami sediakan, dan sekali 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 kami sediakan seputar isu investasi Aceh, dan setelah itu akan dilanjutkan dengan business matching ya. Dan untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Syaifullah Abdul Ghani boleh bergabung bersama kami semua di atas panggung dan mungkin bisa memimpin sesi interaktif forum The Bottlenecking pada kesempatan siang hari ini. Kami persilahkan kepada Bapak Syaifullah Abdul Ghani. Bapak Syaifullah Abdul Ghani ya, dapat bergabung bersama kita semua, kami persilahkan. Dan sekali lagi kami himbau kepada seluruh tamu undangan yang masih berada di luar ruang acara, kami persilahkan untuk kembali menempati tempat duduk yang sudah disediakan. Karena kita sudah memulai untuk rangkaian acara berikutnya ya. Kami persilahkan boleh bergabung pada kesempatan kali ini. Dipersilahkan. Dan setelah ini masih akan ada business matching ya, bersama dengan seluruh investor ataupun perusahaan yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Kita akan berdiskusi bersama-sama. Kami himbau kepada seluruh tamu undangan yang masih berada di luar ruang acara, kami persilakan untuk kembali menempati tempat yang sudah disediakan. Berikan mungkin saran ataupun hal-hal apa saja yang terjadi di tempat Bapak dan Ibu masing-masing yang bisa kita diskusikan bersama-sama pada kesempatan kali ini ya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan ditemani oleh Bapak Syaifullah Abdul Ghani. Pada kesempatan kali ini kami persilahkan Bapak boleh bergabung bersama kita semua di depan. Dan nanti kita akan saling berdiskusi satu sama lain bersama Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada kesempatan kali ini ya. Kita akan berdiskusi seputar isu investasi Aceh. Dan mungkin bagi Bapak dan Ibu sekalian yang masih berada di luar ruang acara, kami persilahkan untuk kembali menempati tempat duduk yang sudah disediakan. Agar bersama-sama kita akan memulai sesi diskusi ataupun interaktif forum The Bottlenecking pada kesempatan kali ini. Baik, mohon izin kepada Bapak Syaifullah Abdul Ghani, kami persilahkan Bapak boleh bergabung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, saya sudah diajak tandem dengan MC kita yang luar biasa pada hari ini. Sejak pagi memimpin sesi sampai siang ini masih nada suaranya masih tetap merdu saja gitu kan. Terima kasih. Mudah-mudahan ini terus bertahan situasi ini betul. sampai acara selesai. Ngomong-ngomong apa nih, kita mau lanjutkan apa Pak? Baik, jadi kita akan bersama-sama menggali lebih dalam lagi Pak. Kita akan membahas atau mengulas lebih detail lagi seputar isu investasi yang ada di Aceh. Nah mungkin Bapak dan Ibu, rekan-rekan yang ada di sini ada yang ingin disampaikan, mungkin ada saran ataupun kira-kira apa yang ingin didiskusikan pada kesempatan kali ini sehingga kita bisa merembukan gitu Pak. Lalu kita akan mencari solusinya bersama-sama gitu. Baik Mak, nampaknya memang ini sesi yang paling menarik bagi Bapak Ibu yang belum kesempatan berbicara tadi, untuk kami persilakan kembali masuk ke ruangan acara ini. Betul. Karena inilah kesempatan bagi forum bagi Bapak Ibu sekalian
Kalau yang tadi itu yang berbicara ada Bapak PJ Gubernur yang diwakili oleh Pak Asisten 2, kemudian ada laporan dari Ketua Panitia, kemudian ada moderator, ditambah 3 narasumber kita yang luar biasa. Pada intinya yang dominan bicara adalah orang-orang yang sudah ditentukan. Tapi forum siang hari ini adalah forumnya para peserta. Betul. Biarlah para peserta berbicara apa yang dialami selama ini. Namun sebelumnya saya ingin menyapa, selamat bergabung Pak Firmandes, senior ini dulu dari ketua mantan anggota DPR RI dan juga pemimpin Kadin 2 periode di Aceh. Dan yang paling penting beliau penasihat spiritual saya dalam banyak hal. Pak Azhari masih di sini atau tidak, kemudian Bapak Kepala Dinas di PMPTSB Aceh, mohon Bapak Kepala di PLH di PMPTSB Aceh juga bisa bergabung. Bapak Ibu sekalian, kalau yang paling mahal dalam dunia usaha adalah pengalaman. Dari pagi tadi sudah kita bicara tentang peluang, tentang regulasi, tentang kendala, dan tentang harapan-harapan. Tetapi semua itu tidak akan bisa diwujudkan tanpa kita tahu pengalaman apa yang pernah dialami oleh dunia usaha, sehingga investasi di Aceh sampai sekarang belum berkembang dengan baik. Nah, orang yang paling pertama punya pengalaman di sini, Mbak, saya kira sebagai pelaku, saya lagi-lagi mau menyebut Pak Firmandes, karena beliau itu orang yang bergelut dunia usaha, memimpin banyak asosiasi, tentu punya banyak pengalaman, asam garamnya dalam, sehingga kenapa tidak ada yang menggantikan pabrik gula Cetgirik di Aceh, tidak ada yang menggantikan pabrik paku, pabrik kawat duri, pabrik korek api yang ada di Birun. Kemudian bahkan pabrik sirup, Mbak, di Aceh itu ada namanya sirup Cap Patung. Oke. Dulu dikenal dengan sirup Aceh, sekarang malah pindah ke Medan, tidak ada pernah kembali lagi. Pak Firmandes, tolong diberikan pandangan, jangan sampai kita generasi yang menutup pabrik, bukan yang membuka pabrik. Ya kan? Mungkin saya ke sana ya, Pak, silakan, ya. Pak. Supaya Bapak Firmandes bisa menceritakan nih pengalamannya. Silakan Bapak, mikrofonnya boleh. Ya silakan Bang, boleh sambil duduk, Abang santai aja. Karena usia, kita diskusi santai Abang ya, Pak, ya? bisa mengembangkan usaha tapi nggak mungkin melawan usia. Saya persilahkan Abang duduk. Makasih Pak. Saya agak kurang bisa tes 1, 2. Ya. Jadi pengalaman saja Pak ya? Betul. Pengalaman saya di Aceh. Jadi sebenarnya Aceh ini lebih maju di tempo dulu ketimbang sekarang. Kenapa maju tempo dulu? Mungkin juga kondisi saat itu bahwa Aceh itu adalah melalui Selat Malaka, sehingga di BPKS Sabang itu jauh lebih maju di tempo dulu dibandingkan sekarang. Dulu kapal-kapal besar singgah di sana, mengisi perlengkapannya, kemudian berangkat lagi. Kemudian juga barang-barang juga dari sana. Itu kalau cerita tempo dulu. Betul. Kemudian di era Orde Baru juga Aceh itu sangat dikenal dengan petrodolar, dengan Aceh Utara. Kembali ke kita sebagai dunia usaha, mungkin saya concern saja ke dunia usaha. Betul. Dunia usaha Aceh ini juga tempo dulu juga sangat maju. Ayah Pak Jufli Bahruni, Aceh Kongsi. Zaman-zaman dulu trading itu terbesar adanya orang-orang dari Aceh. Di Sumatera Utara, di Medan khususnya itu orang-orang Aceh yang berprestasi. Jadi mungkin karena keuletannya, karena usahanya segala macam. Tapi karena kondisi daerah kita, itu konflik yang berkepanjangan salah satunya yang membuat daya saing dunia usaha. Jadi konflik ini sangat membuat dampak yang sangat luar biasa. Saya sampaikan saja ke dunia usaha bahwa orang-orang yang punya usaha, yang punya daya saing tinggi itu musibah. Ada yang terbakar, ada yang macam-macam. Jadi di era saya, kebetulan saya menjadi ketua Kadin 15 tahun Pak, bukan 10 tahun, 3 periode. Jadi yang menjadi ketua Kadin 3 periode itu ada Pak Yusuf Kala, Pak Abu Rizal Bakri, kemudian saya. Jadi pengalaman saya 15 tahun menjadi ketua Kadin, kita mulai dari kondisi konflik yang berkepanjangan ditambah gempa dan tsunami. Di sini adalah semua infrastruktur dunia usaha khususnya hancur
kredit bank macet, kemudian bank tidak menyalurkan kredit, ya kan waktu itu. Nah, kita adakanlah pertama sekali mengadakan Kongres Saudagar Aceh. Kita mengundang semua pengusaha Aceh yang ada di luar. Kemudian Kongres Saudagar Aceh memutuskan satu yang paling luar biasa bahwa memberikan diskon kredit. Nah, jadi tidak hanya bunga dihilangkan, bunga pokok dihilangkan ditambah diskon 25%. Nah, di sini baru kita bergulir kembali. Jadi waktu itu bank juga sulit memberikan kredit. Padahal kalau kita mau hitung resesinya, itu tingkat kemacetan kredit di Aceh itu jauh lebih kecil dengan di daerah lain. Nah, artinya apa? Bahwa tingkat kepatuhan orang Aceh membayar kredit ini sangat besar. Karena ada malu, rasa malu. Tidak perlu pakai debt collector, Pak. Cukup dengan datang bersilaturahmi orang malu. Cuma kecuali dia tidak mampu. Jadi kalau mau secara historis kita lihat, ini khusus untuk perbankan, Pak. Jadi saya kalau ngambil kredit mobil selalu saya buat komitmen. Kalau saya udah nggak mampu bayar lagi, baru Anda jemput. Tapi kalau saya masih mampu, kalau ada salah denda, apa. Kadang-kadang kan kalau jadi pengusaha, kalau jadi kontraktor ini jaminan bayar segala macam. Jadi saya ingin garis bawahi kepada dirut perbankan di Aceh, orang Aceh itu relatif jujur membayar hutang. Dan apalagi kita agak sedikit sering mendengar ceramah, walaupun kaya raya kalau hutang nggak dibayar kita takut. Jadi untuk itu saya kira Bapak nggak usah takut berikan bank. Berikan kredit kepada pengusaha, terutama kepada orang yang produktif. Nah, jadi kita nggak perlu harus ambil kredit ataupun kita berteman dengan lintah darat atau apa namanya? Rentenir. Cukup kita datang mengeluh ke beliau. Bahwa ada kesulitan kita sampaikan. Dan kita rela dilelang itu nggak ada ribut-ribut, Pak. Nggak ada perkara sampai kemana. Bawa menguasai aset, jaga pakai preman, nggak ada di Aceh. Itu pertama, Pak. Yang berikutnya karena konflik ditambah dengan tsunami. Jadi sekarang kita mulai bangkit, Pak. Bangkit diberikan dengan otonomi khusus yang luar biasa. Jadi undang-undang otonomi khusus ini sangat memberikan kesempatan kepada pengusaha Aceh. Jadi untuk itu marilah kita menyatukan visi dengan pemerintah Aceh, mari bergandeng tangan, kita berbaik-baikan, kita saling memberikan saran dan pikiran, kemudian kita melobi ke pemerintah pusat, walaupun sudah diberikan kewenangan yang besar, tapi tetap kita harus menyambut baik kewenangan-kewenangan ini. Jadi kalau kita lihat lagi dulu kita nggak dengar ada tambang-tambang, batu bara ini itu segala macam. Sekarang luar biasa. Jadi luar biasa ini saya berharap pengusaha-pengusaha Aceh yang ada di Aceh, di luar Aceh, mari bersatu kembali ke Aceh, bekerja sama dengan pemerintah daerah, dengan perbankan, kita mengambil kesempatan yang besar ini. Jangan nanti kita bilang lagi, Buya terus sedang, Buya tamang merasaki, padahal kita nggak mau kerja. Nah, jadi ini Pak, saya kira pengalaman saya bahwa kalau orang Aceh itu ada kekurangan Pak, mohon dimaklumi. Saya termasuk generasi yang lost generasi Pak. Saya yang orang yang merasakan 30 tahun konflik. Saya yang kena musibah gempa dan tsunami. Pasti ada kekurangan. Jadi kalau ada orang Aceh yang ada kekurangan mohon maklum Pak. Ini orang efek daripada. Sama Mbak dibilang maklum Mbak. Ya, mohon maklum bahwa orang Aceh yang bekas konflik dan bekas tsunami. Jadi kalau ada kekurangan, hidup di kala konflik itu capek Pak. Capek kita, lelah kita, takut kita. Jadi kita ada ketakutan. Sebenarnya nanti kalau ke depan akan lebih baik. Orang-orang Aceh itu sangat bersahaja, sangat hormat, sangat menghargai segala macam. Dan kalau ada yang belum berkeluarga, marilah berkeluarga dengan orang Aceh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk Pak Firmandes. Ya, saya kira pengalaman adalah sesuatu yang tidak akan kita dapat kalau tidak pada pelakunya. Karena tidak ada ditulis dan tentu saja setiap pengalaman itu unik dan mahal. Alhamdulillah Pak Firmandes mau membuka sedikit pengalamannya. Siapa lagi Pak Tio, kita minta Mbak, kita minta pengalamannya.
Ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin sharing ya seputar pengalamannya. Seperti tadi Pak Firmandes ternyata pengalamannya wah sangat luar biasa ya. Mulai dari konflik bahkan kondisi alam pun membentuk karakter yang sangat luar biasa itu tadi. Sehingga bisa bertahan sampai sekarang ini. Nah silahkan Bapak dan Ibu ada lagi yang ingin sharing? Kita minta ini Mbak, kita minta ini pengusaha asal Aceh yang sukses di luar Aceh. Nah, ini Bapak, ya kan? Bukan, Bapak dari BSI, pengusaha juga. Nah tadi banyak disebut-sebut soal bank. Nah benar, disebut-sebut soal nyambung bank. ya dari tadi penyampaian sebelumnya, silakan Pak. Saya Boleh. sekarang sering diprotes orang gara-gara LKS, Lembaga Keuangan Syariah, belanja itu menjadi mahal. Cuma untuk menenteramkan saya bilang itu jangan dianggap kerugian, dianggap aja sedekah yang tersembunyi kembalinya di akhirat. Tapi ini kan tidak semuanya orang bisa terima gitu. Nah dengan harapan-harapan Pak Firmandes tadi bahwa perlu keringanan, kemudahan kepada dunia usaha yang dari skema perbankan dengan adanya OJK sekarang ini, apakah mungkin dilakukan, diberikan sesuai harapan para pelaku usaha? Silakan, silakan Pak. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin saya perkenalkan diri dulu. Saya Saimun dari BSI. Siapa? Di Deputi Kelembagaan. Tadi menarik sekali yang disampaikan oleh Pak Firmandes. Saya selaku asli Aceh nih Pak. Bapak jadi, asli Aceh? Saya asli Aceh. Kalau kerja dulu saya di ex-BNI Pak. Jadi sekarang bergabung di BSI. Memang yang disampaikan oleh Pak Firmandes tadi, di masa saya masih kuliah, saya memang melihat satu hal terkait dengan pengusaha Aceh itu memang menjadi satu favorit buat saya. Tadi di acara ini juga tadi malam saya sempat lihat ada seseorang sepuh yang menurut saya nggak pernah ketemu Pak. Pak Fajar Baijuri. Pak Ibrahim Pidi, sampai kita cari-cari karena memang waktu saya kuliah juga beliau salah satu pengusaha besar Pak ya, di samping Pak Firmandes, ternyata mungkin beliau berhalangan. Jadi memang dunia usaha dari masyarakat Aceh ini memang siap, terima kasih Pak. Ada yang mau disampaikan Pak? Nanti saya lempar kemari ya. Jadi berbalik yang tadi disampaikan oleh Pak Firmandes, memang kita sendiri juga tahu bahwa di era Pak Firmandes atau sebelum Pak Firmandes bahwa pengusaha-pengusaha Aceh ini cukup terkenal dan tangguh. Kita masih melihat ada peninggalan-peninggalan Aceh Sepakat, Aceh Kongsi Pak ya, di mana komunitas tersebut, kongsian tersebut memang satu badan yang sampai saat ini itu masih mempunyai satu kekuatan. Namun seperti yang dibilang Pak Firmandes tadi bahwa terjadi ada semacam keputusan terhenti era tersebut dengan era saat ini yang mungkin ada peralihan dari regenerasi tersebut. Jadi kami juga sebenarnya sangat berharap bahwa era-era pengusaha Aceh ini bisa kembali jaya di saat ini. Tentunya dengan dukungan dari mungkin senior-senior kita seperti Pak Firmandes yang saat ini juga ada beberapa lain yang menjadi pengusaha sukses yang ada di Jakarta ini. Jadi kita berharap juga bisa kembali memberikan kontribusi untuk membangun Aceh. Dan dari sisi perbankan, kebetulan saya karena di perbankan, kami juga sebenarnya sangat mendukung upaya-upaya untuk pemulihan atau peningkatan perekonomian di Aceh. Jadi saat ini memang dengan berlakunya kanun, bank yang dominan memang, jadi bukan hanya Bank Syariah Indonesia seperti yang tadi disampaikan, bank yang dominan dari sisi market share adalah BSI dan Bank Aceh. Tapi masih ada bank-bank syariah lainnya juga memang beroperasi di Provinsi Aceh Pak. Jadi kami sudah siap sebenarnya Pak, sambil kita berbenah hal-hal yang menjadi kekurangan kami. Karena kami juga merupakan penggabungan atau merger dari 7 bank saat ini. Jadi kalau BSI di tempat lain itu hanya merger dari 3 bank, kami dari 7 bank. Jadi penambahan terakhir dari Bank Mantap.
Jadi kita akan terus berupaya, terus mensupport pemerintah dan juga pengusaha Aceh untuk meningkatkan taraf hidup atau perekonomian di Aceh. Jadi apa yang menjadi tugas kami adalah kami akan menjadikan itu sebagai bagian dari kontribusi kami mengembangkan, memberikan agar dunia usaha di Aceh ini bisa hidup kembali, kemudian tentunya kita dan generasi ke depan itu yang akan merasakannya Pak. Mungkin begitu Pak dari saya Pak. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan kehadiran Bank Syariah Indonesia, BSI itu bisa lebih memudahkan, tidak lebih sulit. Karena Pak Fernandes bilang mengatakan Aceh tempo dulu itu hebat. Nah sekarang nggak nampak hebatnya. Jangan-jangan dulu ada Aceh sepakat, Mbak Geral. Sekarang ini Aceh banyak yang nggak sepakat lagi. Sehingga, nah sebelum kita minta dari Ibu PJ Bupati Nagan Raya, nah ini ada masih setia Ibu PJ Bupati, Ibu Fitriani Farhas masih bersama kita. Saya minta ke ujung sana, tolong Mbak ya di ujung sana, apa harapan pengusaha untuk bisa cepat berinvestasi di Aceh, khususnya harapannya kepada pemerintah. Karena di sini ada Bapak Ibu PJ Bupati dari Nagan Raya, kita tempatkan sebagai simbol pemerintah. Nanti kami minta Bapak Ibu PJ menanggapinya. Silakan Mbak, kasih. Silakan. Mau yang mana? Yang namanya harapan saya kira bisa disampaikan. Silakan Pak. Ya. Kayak harapan mendapat jajan pagi waktu sekolah dulu Pak, kalau bisa lebih banyak gitu. Silakan. Terima kasih Pak. Saya Agustinus dari Hyundai Engineering Construction di perusahaan Korea. Kita sangat antusias mengikuti acara ini karena kita sedang melaksanakan investasi PLTA di Aceh. Di? Aceh. Di mana PLTA. itu Pak? Di Pustakaan 4, kemudian Pak-Pak dan di Subulu Salam itu Lawe Alas. Proses perizinan kita memang sempat terkendala sewaktu COVID, tapi begitu COVID mereda, progresnya ekspres. Kita terkejut sekali dan terkesan, maka saat ini atasan kita minta saya datang ke sini untuk mendengar ada kemajuan apa di Aceh sehingga ada kemajuan proses kita yang begitu cepat dan progresif di Aceh, termasuk di dalam timnya Pak Martinus. Mas sekarang sudah nggak ada ya keluar. Jadi kita harapkan kedepannya dijaga untuk kecepatan komunikasi, istilahnya tektok dengan pengusaha. Jadi kita tahu kekurangan apa dan kita bisa mengantisipasi. Terus sementara itu saya dari kami Pak. Baik, harapan kepada pemerintah apa kira-kira yang selama ini dialami, kendalanya ada? Ya seperti yang tadi kita bicarakan beberapa pembicara penanya juga, kita mengharapkan konsistensi peraturan dan implementasi juga, dan kita juga senang Pemda pun mendampingi, membantu, mempelancar sampai ke pusat gitu. Baik Pak. Baik Mbak Gera, saya ingin sedikit memberikan informasi atas perkembangan terakhir. Oke. Boleh ya Mbak ya? Iya silakan Pak. Saya sebagai sekarang ini Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan. Sesuai dengan perubahan regulasi pada tingkat nasional dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian lahirnya PP nomor 5 tahun 2021 tentang pelayanan perizinan berbasis elektronik OSS RBA, kemudian ada PP nomor 6 tahun 2021 juga tentang perizinan di daerah. Di Aceh itu nomor 1 paling cepat menyusun regulasi turunannya. Ya, mulai dari pendelegasian wewenang dari gubernur kepada kepala DPMPTSP. Jadi pengusaha tidak perlu ngajar-ngajar Pak Gubernur untuk dapat tanda tangan. Jadi cukup ditandatangani oleh kepala DPMPTSP. Bahkan sekarang walaupun kepala DPMPTSP Aceh notabene juga Bupati, PJ Bupati di Aceh Singkil, tetapi tiap malam beliau menandatangani izin secara elektronik. Dari sisi fasilitas ini semakin dipermudah. Dan lagi-lagi Bapak Kepala Dinas DPMPTSP Aceh, Bapak Martonis, mencanangkan DPMPTSP Aceh wilayah bebas korupsi dan juga electronic office. Jadi semua informasi sudah tersedia dalam satu web.
Nah kalau Bapak juga masih ada masalah dengan fasilitas yang ada, Bapak ketemu saya. Karena saya orang yang menerima pengaduan. Nah pengaduan-pengaduan itu segera kita tindak lanjuti. Nah kalau dari sisi pemerintah Aceh. Tetapi bagaimana kabupaten kota? Sebelum Ibu PJ Bupati, saya melihat ada Nyati di sini. Ini kepala DPM PTSP di Aceh Utara ya. Nah, apa kira-kira yang bisa membantu? Karena yang selama ini kita melihat juga pelaku usaha ini cenderung datang ke kantor pemerintah itu dengan kecemasan. Takut nanti diminta duit, takut nanti dipersulit, takut nanti nggak dilayani dengan baik. Apa kira-kira perubahan yang Nyati lakukan di daerah Aceh Utara? Karena ini beraksiran juga dengan kawasan ekonomi khusus di Arun. Silakan Nyati. Terima kasih. Kesempatan yang telah diberikan kepada kami, Pak SAG masih mengenal dengan Nyati walaupun beberapa kali nggak mengikuti acara. Baik, Assalamualaikum. Ada Nyati nggak rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini memang acara ini Aceh Business Forum Jakarta ini memang sangat baik. Tapi selama kami di PTSP Aceh Utara hari ini genap 1 tahun, masalah pengusaha atau investasi itu setiap yang datang kepada dinas kami jarang-jarang mempersulit. Cuman saya sebagai menyambung tangan Bapak Bupati atau Bapak PJ Bupati sekarang, memang dalam beberapa bulan ini ada juga yang datang, langsung kami memfasilitasi ke beliau, cuman masalah aturannya juga, tapi kemudian kami bisa menyikapi bukan masalah tidak aman dan nyaman, mungkin bagi investasi itu perlu komitmen yang jelas dan tempat yang jelas. Mungkin itu Pak SAG. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mudah-mudahan semakin baik. Walaupun tadi ada Nyati bilang jarang-jarang kami persulit. Ya jarang, tapi masih ada mempersulit. Ya kalau bisa semakin jarang Pak ya. Jangan ada lagi yang jarang-jarang itu. Gimana Mbak Giral kan? Ada lagi Pak Giral sebelum kita mau minta pendapat dari Ibu Fitriani. Beliau PJ Bupati dan ada pesan sponsor dari ke saya tadi Ibu PJ. Ini gimana? Karena di daerah Ibu PKS banyak kebun sawit yang sedang berkembang dan beberapa minta adanya pengolahan supaya biji sawitnya tidak diangkut ke Medan. Nah dalam waktu yang mungkin tidak terlalu lama, tapi dengan doa kami setelah PJ nanti definitif Ibu di sana, ya kan? PJ-nya 2 tahun, kemudian karena bekerja dengan baik, dicintai rakyat, nangis ketika Ibu pulang lagi ke Jakarta, akhirnya jadi definitif. Dan saya tetap juru bicara, nggak mungkin jadi PJ. Karena memang itu, kalau Pak Hermandes bilang, memang agak kencang ini katanya, hanya cocok juru bicara. Ya Pak Hermandes. Ya, silakan Ibu. Tentu di tangan Ibu banyak masyarakat. Aceh berharap banyak anak muda yang lulus sekolah di wisuda jadi sarjana, kebahagiaan hanya di hari itu, kemudian berduka sepanjang zaman karena memang tidak ada lapangan kerja yang terbuka. Itu lihat, pengusaha itu kan langsung mengambil peluang. Ya saya baru memperkenalkan, silakan Ibu Bupati. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu boleh mau berdiri, mana yang enak Ibu saja. Bu duduk silakan. Silakan Ibu. Mbak Giral, terima kasih saya sampaikan bahwa dalam hal ini saya memang menjabat sebagai bupati selama 2 tahun. Tetapi 2 tahun itu saya rasa bukan waktu yang singkat untuk melaksanakan pondasi. Ketika pondasi itu sudah ada, tinggal dilanjutkan oleh bupati definitif selanjutnya. Dan saya sampaikan juga bahwa memang benar potensi di Nagan Raya ini cukup besar, di mana kami salah satunya itu telah mengembangkan namanya kawasan industri terpadu KIT Padang Turi. Di lahan ini ada sebesar 82,69 hektar Bapak.
Dan di sini kami sudah mencanangkan yaitu sebesar 29,9 hektar untuk peternakan, 8,6 untuk industri margin, 10,8 untuk industri sabun dan sampo, untuk minyak goreng itu sebesar 10,5 hektar. Mengapa di sini kami sangat seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa seharusnya memang untuk sekelas Nagan Raya itu merupakan pemilik perkebunan terbesar, di mana ada 11 yang saat ini, 11 perkebunan yang kita miliki yang mungkin paling banyak di Aceh. Tetapi refinery-nya nggak ada. Refinery-nya nggak ada dan itu saat ini kami sedang mengupayakan. Mungkin yang di sini ada yang para investor yang hadir, kami sudah melakukan mungkin carakah Pak? Sudah beberapa investor kami datangi, termasuk juga yang PMA, dan besok juga kami akan melakukan pertemuan di Jakarta terkait dengan untuk refinery. Ya seperti Bapak sampaikan, dengan adanya pabrik itu juga kami mengharapkan tenaga kerja itu yang daerah bisa terserap. Disadari bahwa saat ini SDM Nagan Raya itu mungkin belum bisa maksimal. Sehingga orientasinya sebagian pemuda kami itu memang lebih banyak ke kebun Pak. Kebun, sementara yang untuk potensi atau pengembangan skill mereka itu belum ada. Dan di sana juga kita punya 2 PLTU Pak. PLTU 12 dan 34. PLTU 34 itu dimiliki oleh PT MPG. PT MPG itu pemiliknya dari Cina. Di situ kami temui kendala lagi, di mana pemiliknya itu ternyata saat ini mempekerjakan WNI hanya masyarakat Nagan itu 9 orang dari 114 pekerja TKA mereka, hanya 9 orang. Dan itu kami sedang susuri kembali Bapak, kami terus melakukan upaya-upaya pendekatan, kami melakukan diskusi agar masyarakat Nagan dapat dilibatkan. Padahal ketika komitmen awal itu mereka 60-40, di mana 60 itu adalah masyarakat dan 40 adalah dari mereka. Tetapi ternyata komitmen itu tidak berjalan, sehingga disinilah kami sangat hati-hati terhadap adanya investor yang terutama yang luar, bukan yang dalam, karena komitmen-komitmen itu kadang-kadang tidak sesuai kesepakatan mereka lakukan. Untuk investor kami terbuka luas Bapak, terbuka luas. Kami juga sangat menginginkan di mana memang di sana itu potensinya sangat besar. Di atas itu Betung Ateh sebelumnya juga mungkin dikenal dengan tambang emas, tetapi saat ini sudah ditutup. Jadi itu juga merupakan suatu potensi sebenarnya apabila memang ada investor yang masuk. Sehingga saya sangat antusias ketika datang di acara ini Bapak. Terima kasih, mungkin itu saja. Terima kasih Ibu Fitriani. Tadi Mbak siapa mau bertanya lagi? Di sebelah kanan di sebelah masih ada yang ingin menanggapi, silakan. Dari Hyundai dan juga Bapak ya. Nanti ya, sebelumnya saya ingin bincang-bincang sedikit dengan Ibu Bu Fitriani, Bu PJ Bupati. Kalau pengusaha nanti kapan Ibu mau hadirkan, mau pertemuan di Jakarta? Besok dengan pengusaha ya. Besok, alhamdulillah mungkin Mbak Giral bisa membantu Bu Bupati biar lebih suasananya lebih bagus. Waktu 2 tahun bagi beliau nih kan, kalau bisa mungkin juga di Nagan Raya Ibu kita buat pertemuannya kan. Jangan banyak, kalau rapat banyak sekali dengan kepala dinas nggak nambah anggaran. Kepala dinas kan menghabiskan anggaran kan. Nah, dengan pelaku usaha harus lebih banyak. Silakan Mbak Giral, siapa yang mau tanya? Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Arif Rinaldi Pak, dari Medco Energi ya. Ya kebetulan bidang industri kami di oil and gas Pak. Jadi memang banyak berhubungan dengan rekan-rekan dari BPMA Pak kalau di Provinsi Aceh ya. Kegiatan kami ada di Aceh Timur,
Kebetulan Medco memproduksikan gas gitu Pak ya, dan kondensat termasuk juga ada sulfur yang kita kirim ke PAG. Untuk kebutuhan gas ini energi gas ini kita deliver ke Pupuk Iskandar Muda. Jadi memang kegiatan yang kita lakukan selama ini alhamdulillah mendapat banyak dukungan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten di Aceh Timur. Dan insya Allah untuk ke depan kegiatan Medco ini yang ada di Aceh Timur akan ada beberapa investasi. Jadi kalau Medco itu berada di Aceh itu sudah sejak dari 2007 Pak sebetulnya. Jadi sudah cukup lama juga kita beroperasi ada di wilayah Aceh. Nah, yang menarik tadi yang disampaikan dalam paparannya Pak Martinus itu salah satunya adalah mengenai CCS Pak, carbon capture storage. Jadi memang salah satu dari kegiatan kita itu memang itulah hal baru Pak ya, karena memang kita juga mau belajar bagaimana apakah yang disampaikan tadi peluang kedepannya seperti apa. Jadi memang detailnya itu mungkin yang perlu sama-sama bisa kita tengok ke depannya. Siapa tahu apakah ada kegiatan pengeboran kita yang juga mengandung karbon dioksida yang cukup tinggi dan ada solusinya begitu Pak. Itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Pak. Isu H2S sudah turun Pak ya. Biasa menjelang puasa ya muncul isunya. Gimana Pak? Udah aman sekarang Pak ya. Ya kalau ada hal-hal kendala Pak, kalau ada kendala apapun namanya, saya kebetulan di pengaduan, silakan Bapak mampir di Lungbata, Mbak Gira. Kalau Mbak Gira juga mampir ke Banda Aceh, main di Lungbata, ya, mampir di sana kita bincangkan. Nanti mungkin untuk kita tindak lanjuti dengan seksama. Dulu ketika ada isu kebocoran pipa juga, saya waktu itu masih juru bicara langsung mengumpulkan kawan-kawan untuk turun, kemudian kita munculkan isu medianya. Karena memang isu semua itu, banyak isu di Aceh kan. Nah hari ini sebetulnya tidak jadi isu lagi investasi, sehingga menjadi kenyataan. Saya melihat ada pengusaha kopi di Jakarta, Pak Jul. Ada yang mau disampaikan, Medan saya lihat sudah dikuasai oleh kafe-kafe dari Aceh. Yang tadinya di Medan itu susah kita mencari kopi Aceh kecuali ke Jalan Gajah Mada, Mbak Giral, atau ke daerah Gagak Hitam. Nah sekarang Pak Jul yang di tengah itu Mbak Giral. Tapi sebelah sini Bapak jadi untuk bertanya? Ini dulu ya, yang dari pengusaha kopi dulu ya Pak ya, betul ya? Pak Jul kayaknya masih, silakan aja Bapak. Bapak Jul terlebih dahulu silakan Pak. Dari mana nih Pak tadi? Hyundai. Boy Maxwell. Oh silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, saya Ikhwan dari Boy Maxwell Group. Kita perusahaannya dari Aceh Pak, jadi saya asli putra Aceh, tapi kita 1 tahun terakhir beroperasi di Jakarta, jadi kita eksportir khusus produk-produk komoditas pertanian. Sebagai review sedikit, kita yang mewakili Indonesia untuk Indonesia Spice Up the World di Dubai Expo 2020 lalu di Dubai. Terus juga untuk agreement atau MOU, Boy Maxwell sudah agreement dengan Universitas Syah Kuala Desember tahun lalu untuk meningkatkan akses pasar terhadap komoditas minyak nilam. Terus juga kami sudah melakukan kerjasama MOU dengan PT Sarinah. Jadi produk-produk kami itu mungkin Boy Maxwell salah satu-satunya perusahaan dari Aceh yang bekerja sama-sama Sarinah. Produk-produk kita itu didisplay di Sarinah Trading House lantai 5. Jadi kalau ada tamu kita ke sana. Nah, bulan 7 lalu kita tanda tangan MOU juga dengan beberapa kabupaten di Pulau Sulawesi. Judulnya itu Celebes Legendary Spice. Bagaimana kita meningkatkan lagi nilai ekspor rempah-rempah Indonesia di mata dunia. Itu kita kerjasama dengan 7 kementerian juga. Nah, yang ingin saya infokan mungkin atau sampaikan kepada pemerintah, Boy Maxwell ini adalah eksportir non-produsen. Jadi kita lebih agile, lebih fleksibel,
Jadi kita sourcing dari banyak tempat-tempat lokasinya di Indonesia. Yang menjadi problem kami adalah kami jujur Pak, awal visi misi kami mendirikan perusahaan ini adalah bagaimana mengembalikan lagi kejayaan rempah-rempah Aceh. Karena sejatinya Aceh itu nenek moyangnya memang sudah eksportir. Tapi pada kendala saya adalah tidak ada satupun data yang valid yang kami dapatkan dari pemerintah daerah mengenai ketersediaan produk. Jadi secara paper katakanlah pala ada di daerah ini sekian ton tapi tidak ada Pak. Ya. Yang kami butuhkan adalah mungkin ada semacam database secara real time. Kita tahu komoditas apa, mungkin harganya berapa, pelaku usahanya siapa, gudangnya di mana, kontak personnya siapa Pak. Karena 2 bulan yang lalu kami baru mengikuti pameran di India, Annapurna Anu Food Expo, itu pameran makanan dan minuman terbesar di India. Dari Indonesia mewakili 8 perusahaan Pak, salah satunya Mayora. Dan alhamdulillah perusahaan kami juga hadir di pameran tersebut. Kita mendapatkan banyak sekali inquiry dari direct buyer, termasuk juga minyak goreng. Kita dapat inquiry minyak goreng itu CP10 50.000 ton. Dan saya baru tahu Pak, kalau di Aceh itu nggak ada pabrik minyak goreng. Iya. Ya, jadi saya harus keliling-keliling cari perusahaan juga, cari juga perusahaan yang ada kuota ekspor. Nah, saya sudah sering biasanya konsultasi dengan Disperindak Aceh. Pak, yuk Pak, saya itu spesialisasinya marketing, branding, dan cari buyer. Jadi cara akses pasar ke internasional, don't worry lagi, itu udah tanggung jawab kita dan memang kita keahliannya di sana. Tapi ketika kita pengen sourcing produk dari Aceh, ternyata kuantitasnya tidak mencukupi. Dan yang terutama Pak, itu problemnya adalah di kualitas. Saya tahu bahwa Aceh itu ada cengkeh saya minta sampel cengkeh, begitu sampai tingkat kekeringannya kurang. Begitu juga dengan pala. Pala juga saya lihatnya juga kurang, padahal potensinya besar. Oleh karena itu setiap kali kita ada inquiry, saya sourcingnya dari provinsi yang lain. Padahal jujur dalam hati kami sebagai Putra Aceh pengen sekali mengekspor produk-produk dari Aceh di mata biar mendapat perhatian lagi yang lebih besar di mata internasional. Sekian, terima kasih. Ya, luar biasa. Kita tepuk tangan dulu untuk anak muda. Saya sebut anak muda ya, karena pasti lebih muda dari saya. Dengan Mbak Giral pasti lebih senior ya. Nah, sukses jadi eksportir dan itu problemnya saya pikir pembinaan petani. Nah, ini the bottlenecking judul kita. Supaya tidak ada lagi kendala. Pas ada Ibu PJ Bupati, beliau wilayahnya sangat luas soal pertanian. Saya kira soal pembinaan petani pasca panen ya. Kalau tadi Bapak menyampaikan ada produk, ketika dikirim sampelnya ternyata tingkat kekeringannya kurang dari sisi kualitas. Saya kira memang perlu ada pembinaan pasca panen. Pembinaan pada masa menuju panen, penanaman mungkin Dinas Pertanian sudah melakukannya, tetapi pasca panen mungkin masih kurang. Waktu NGO ada di Aceh pada masa rehab rekon juga nampaknya mereka agak kurang masuk ke wilayah bagaimana menjaga kualitas pasca panen. Tapi masukan dari Bapak saya kira ini penting sekali kita dengarkan bersama. Di sini ada unsur pemerintah provinsi dan ada juga dari Bupati Wali Kota, ada dari Luksemoy, Aceh Timur, Aceh Utara juga. Bagaimana pembinaan mapping potensi ya. Seperti di Aceh Selatan ada pala Mbak Giral. Kemudian di Aceh Tengah banyak pokat. Cuma kalau pokat dari Aceh Tengah, kalau kita bandingkan dengan buah apel dari Amerika, bedanya kalau dari Amerika 3 bulan sampai ke pasar Aceh masih bisa pakai. Masih bisa dipakai. Tapi dari Aceh Tengah 3 hari kalau mogok mobil di jalan itu sampai ke Banda Aceh sudah busuk semua. Ternyata setelah saya pelajari Pak, cuma cara metiknya. Kalau apel di sana dipetik pakai gunting satu-satu, dimasukkan dalam kemasan ada busanya. Tapi kalau di sana itu metiknya nggak begitu. Cara naik ke pohon, digoyang pohonnya, jatuh buahnya, kemudian cara ngumpulnya pakai kaki. Baru dimasukkan ke dalam truk. Sehingga memang cacat produksi dia. Ketika tidak sampai tepat pada waktunya otomatis membusuk. Terima kasih sudah mencerahkan. Saya kira hari ini pengusaha harus memberikan banyak input kepada pengambil kebijakan sehingga tahu apa yang harus dilakukan dan pembangunannya tepat sasaran Mbak Gira. Yang lain Mbak Gira siapa? Baik, Mbak. Silakan
Bapak ada yang ingin disampaikan mungkin? Pak Jul. Pak Jul. Oke silakan Pak. Ya, Enggak, suaranya sudah saya koreksi 3 periode Kadin Aceh. Saya tersebut 2 tadi. Ya. Ya. Masya amin, amin, amin. Nampak cocok kepala dinas karena didampingi oleh Mbak Giral. Kalau pisah nanti udah nggak cocok lagi jangan-jangan. Pak Jul, auranya naik. Sebenarnya pengaruh tetangga. Oh Pak Edward, ini Mbak Giral, ini dari perusahaan daerah BUMN-nya Aceh. Ya. Betul. Ya. Betul. Nah. Tolong Bu Feriana saya difoto dengan Mbak Giral karena sedang bersama beliau saya cocok mirip kepala dinas. Tapi kalau sudah bubar dengan beliau nanti nggak jadi cocok. Mungkin jadi juru bicara aja. Silakan Pak dari PEMA. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Alhamdulillah dengan reza Allah kita bisa berkumpul di sini. Mungkin kami adalah dari perusahaan PT Pembangunan Aceh namanya. Jadi cuman satu-satunya perusahaan daerah Provinsi Aceh yang 100% pemegang sahamnya adalah Gubernur Aceh. Nah, saat ini ada 2 kawasan yang diamanahkan. Pertama adalah Kek Arun, kita sebagai pemegang saham di sana. Kedua adalah Kialadong. Nah, Kialadong juga anak perusahaan daripada PT PEMA. Nah, untuk 2 kawasan ini sebenarnya ada kesannya seperti dikatakan dari awal bahwa kita ini hidup segan mati tak mau. Kek Arun itu sudah dari 2017. Tetapi jujur apa yang dikatakan Pak Budi tadi bahwa pemerintah pusat secara monumental sudah membentuk Kek kawasan ekonomi khusus yang tujuannya menaikkan ekonomi daerah. Tetapi seperti kita ketahui, dimanapun kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri ada 3 syarat utama. Pertama lahan, kedua lahan, dan ketiga lahan. Nah, ketiga-tiganya ini tidak mau dilepas oleh pusat. Sehingga apapun yang kita bergerak secara aset itu harus diperpanjang izinnya segala macam ke pusat, yaitu Elman di sana. Itu yang membuat kita tidak bisa berjalan seperti layaknya sebuah kawasan. Nah, ini kita sudah lagi berupaya untuk lahan atau aset daripada Kek Arun biarlah dimiliki oleh pusat. Kami tidak mau merebutnya. Tapi berikan hak daripada pengelolaannya itu ke Aceh. So Anda punya aset silakan. Ya. Tapi biar kami, jangan Anda berjualan dalam toko kami. Kami yang berjualan, hasilnya kami serahkan. Ini yang berat dari pusat. Jadi supaya Aceh ini nampak dikasihkan kek, tetapi dipegang di matanya, di gagangnya. Sehingga kita selalu berdarah dengan mata. Kawan-kawan dari pengusaha menyalahkan pengelola, dari pengelola menyalahkan pemerintah daerah Aceh, sehingga kita berantem sesama kita, padahal kuncinya gagang tidak mau dilepaskan. Di sini saya mengajak pengusaha-pengusaha muda, semua stakeholder, senior-senior kita seperti Kakanda Firmandes, akan berjuang bersama, biarkanlah kek ini kita kelola, asetnya milik pusat. 1. Kedua, ada kawasan industri Aceh Ladong. Di sini juga terkesan sedikit melambat karena sampai dengan hari ini itu aset itu di bawah pemerintah Aceh dan di KSP-kan ke PT PEMA. Sehingga karena dia KSP bukan KSPI, pembangunan daripada infrastruktur harus
sepertujuan daripada pemerintah, sehingga tahun ke tahun selalu berjalannya lambat. Nah ini juga kita mohon mungkin pemerintah Aceh bisa memberikan skema lain sehingga kita bisa bergerak cepat. Tapi sampai hari ini kita welcome siapapun mau membangun pabrik di kawasan industri Ladong ataupun di Kek Arun, kita akan fasilitasi dengan sebaik-baiknya. Insya Allah tidak ada yang bisa yang menjadi hambatan. Cuman kami akan mengundang. Ketiga, tugas utama kita adalah mencari PAD. Kedua, menaikkan tingkat ekonomi Aceh. Ketiga, membuka lapangan kerja. Nah untuk itu siapapun yang mau berinvestasi ke Aceh, PEMA akan membantu memperlancarnya, mendorong dan membuka daripada jalan untuk perizinan dan sebagainya. Silakan saja bawa uang itu ke Aceh, akan kita jadikan sebuah perputaran ekonomi yang baik. Saya rasa itu saja. Saya mengundang semua saudara-saudara, terutama pengusaha Aceh yang di luar untuk pulang kampung. Demikian. Baik, terima kasih Pak Edward. Siapapun pengusaha Aceh dimanapun Anda berada saat ini, mumpung Pak Edward masih di ruangan, segera tukar nomor HP, besok masukkan barang di tas, kembali ke Aceh untuk apa yang bisa dikerjakan di Kek Arun, Kia Ladong, dan juga di TPI Lampulo. Pak Giral, tadi disebut-sebut kan ada BPMA ini wilayah bisnisnya pemerintah Aceh. Jadi kalau pemerintah Aceh itu tidak boleh masuk, pemerintah semuanya tidak boleh masuk ke wilayah bisnis. Pemerintah ya pemerintah, kalau kami dengan pemerintah Jawa Barat, pemerintah G2G, jadi government, pemerintah. Tapi kalau udah masuk wilayah bisnis, kalau Mbak Giral ke Aceh mau buka usaha kerajinan, surat izinnya di kami, tapi berapa transaksi penjualannya langsung dengan PEMA. Jadi pemerintah tidak masuk ke wilayah bisnis, tapi masuk ke wilayah regulasi saja dan fasilitas saja. Sekali lagi terima kasih Pak Edward sudah membuka pintu kepada Mbak Giral juga akan ke Aceh buka usaha kerajinan. Amin. Usaha kerajinan. Ada importir muda kita di sana Pak, yang mungkin butuh tenan di sana untuk gudang pengumpulan atau apalah namanya. Silakan nanti berhubungan dengan Pak Edward. Siapa lagi Mbak Giral yang udah melamar tadi untuk bertanya? Yang melamar ya. Ada lagi Bapak dan Ibu? Tadi di sebelah kanan sudah, sebelah kiri sudah. Nampaknya, oke, Bapak ada tambahan silahkan sebelah sini. Baik. Nah ini pasti dari BPKS. Nah BPKS sebelum bertanya saya kasih sedikit sentuhan psikologis. Saya sering ganggu Bu Maya. Karena pada saat itu rekrutmen orang-orang dari luar yang harus bahasa Inggris. Sehingga saya nggak percaya diri lagi untuk masuk ke BPKS waktu itu. Tapi sekarang ini nampaknya jangan sampai nanti lembaga kursus dia, saya bilang ke Mbak Maya. Ya, silakan Pak untuk memberikan, saya lebih bagus Bapak ngajak orang dari sini ke Sabang Pak, buka usaha entah apa gitu. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk kami. Yang saya hormati Pak Fernandes dan Bapak Ibu semua yang ikut hadir di meeting forum ini. Pertama sekali mungkin kami coba memberi informasi tentang kawasan Sabang, di mana BPKS ini sendiri telah ditetapkan oleh pemerintah pusat di tahun 2000 dengan Undang-Undang 37-nya. Ada beberapa kegiatan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat untuk kita laksanakan di kawasan Sabang. Pertama sekali ada sisi kepelabuhanan, perdagangan, perikanan, pariwisata. Kemudian kita juga sudah mendapatkan banyak investasi melalui APBN. Bicara tentang lahan, mungkin kita sudah mendapatkan sebesar 2.500 persil, Pak Fernandes. Kemudian kurang lebih itu 4,8 juta meter square gitu ya. Jadi hampir 40%-nya itu kita sudah gunakan untuk pembangunan infrastruktur, termasuk jalan, kepelabuhanan, dan beberapa kegiatan di kawasan.
Namun kami sangat welcoming kepada pengusaha untuk hadir di kawasan Sabang kalau memang ada keinginan seperti Pak Firmandes yang baru deal nih Bang. Kita baru deal-dealan nih. Udah deal lagi dengan Pak Firmandes. Untuk, itu kawannya Pak Nova Pak. Betul, makanya agak segan saya. Ya sahabat beliau. Kemudian ada keinginan dari Pak Firmandes, mungkin teman-teman yang lain juga nanti bisa menggunakan lahan yang kita miliki sebagai BMN, barang milik negara ini, diusahakan di dalam kawasan. Jadi nanti sharingnya itu mungkin agak lebih fleksibel dia. Yang penting dituntut oleh pemerintah pusat untuk pengembangan kawasan ini ada feedback keuangan karena BKS ini merupakan BLU yang kita pendapatan dari BMN ini bisa kita store menjadi pendapatan negara. Kemudian ada banyak hal lagi yang sedang kita jalankan sekarang di sisi kepelabuhanan juga pemerintah Indonesia melalui forum kerjasama Indonesia-India, kemudian ada turunannya adalah Aceh, Andaman, Nicobar itu. Pemerintah Aceh juga mendorong BPKS supaya pelabuhan yang ada di kawasan Sabang ini nanti ada rencana dari pemerintah India untuk dilakukan pengelolaan dan akan timbul lahir berbagai macam kegiatan kegiatan perdagangan di sana, namun momen ini yang mestinya kita juga bisa ambil dari sisi kerjasama ini. Dan pembahasannya juga terus berlangsung dalam bulan ini, tahun depan juga terus. Harapannya ini juga akan memberi impact kepada percepatan pengembangan, kemudian sisi ekonomi Aceh sendiri. Di sisi lain kita juga terus mengembangkan diri di sisi perdagangan, kemudian ada perikanan, kita juga memiliki pelabuhan perikanan di Pulau Aceh. Sampai saat ini juga kita sudah melakukan investasi untuk pelabuhan dan kebutuhan-kebutuhan kawasan. Kita sudah siapkan kawasan untuk factory dan namun kondisi saat ini infrastruktur yang sudah kita bangun, kita masih membuka peluang pada pengusaha khususnya yang di Aceh untuk hadir untuk melakukan pengolahan atau kerjasama di sisi perikanan. Kemudian di sisi pelabuhanan juga dengan adanya hadirnya beberapa bisnis perminyakan, kita juga sebenarnya membuka peluang kepada pengusaha-pengusaha perminyakan yang sedang melakukan eksplorasi di Aceh untuk bisa hadir dan kita membuat sisi ruang-ruang shore base lah. Dan kita sudah juga melakukan beberapa kajian feasibility study untuk hadirnya pengusaha-pengusaha perminyakan di kawasan Sabang. Dan banyak hal lain yang juga kita juga sinergi dengan pemerintah Sabang dalam hal pariwisata. Kita juga telah banyak melakukan tempat-tempat pariwisata yang kita kerjasamakan sehingga harapannya nanti meningkatkan jumlah kunjungan wisata di Sabang dan ini menjadi poin bagi pengusaha yang Aceh untuk mengambil kesempatan pada meningkatnya kunjungan pariwisata di Sabang. Mungkin demikian Abang. Mungkin baik, saya kira ini harapan baru Pak untuk BPKS, untuk Sabang dengan disediakan kemudahan dan fasilitas-fasilitas yang akan datang. Saya lihat ada patriot di sini. Kemarin sama-sama kami terbenam banjir di Tamiang. Ada yang mau disampaikan Pak? Dalam forum ini harapan rencana ke depan bahkan undangan kepada investor untuk bisa masuk ke kawasan ekonomi khusus Arun. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kami dari BUPP Patriot sudah, alhamdulillah ya, ini sudah ada beberapa memang di kawasan ekonomi khusus yang sudah mengajukan minat. Nah, jadi ibaratnya perempuan sekarang sudah cantik sekali, banyak yang datang, banyak yang melamar, tapi
belum ketemu jodoh yang konkret. Jadi ini silih berganti terus. Seperti dikatakan tadi, kendala di kita itu hanya sepele, tetapi seperti disampaikan oleh Pak Firmandes itu benar adanya, bahwa teman-teman itu begitu sudah deal harus pergi ke tempat lain yang punya lahannya, yang punya anak perempuannya. Jadi kami seperti selangki jadinya. Tapi itu bisa kita selesaikan. Alhamdulillah dengan melakukan pelayanan yang intens, ada beberapa yang siap dengan kondisi seperti itu. Jadi kondisi saat ini di dalam kawasan, itu informasi kepada semua teman-teman, silahkan datang. Kita cuma ada satu opsi, yaitu opsi sewa. Tidak ada opsi yang lain. Tidak ada opsi untuk membeli, juga tidak ada opsi untuk bisa dianggunkan. Tidak ada. Jangka waktu menyewa gimana Pak? Ya. Jangka waktu menyewa? Jangka waktu menyewa kita kalau dari BOPP clear itu bisa maksimum 80 tahun dengan mekanisme yang disampaikan oleh Pak Budi tadi, itu clear, itu di BOPP-nya. Tetapi kembali lagi kita kepada yang miliknya, pemiliknya itu macam model. Kalau yang miliknya itu nanti PT Pupuk Iskandar Muda, mereka punya polisi sendiri. Kalau nanti investasinya, yang jelas mereka bisa sampai terakhir 20-30 itu untuk dari pemilik lahan yang PT Pupuk Iskandar Muda. Kalau yang untuk Pelindo saya kira sama saja, mereka sudah guyup dengan kita. Kemudian untuk Pertamina sudah sama. Untuk Elman kita masih negosiasi. Jadi insya Allah ini dalam waktu dekat ini clear. Kemudian satu lagi, lahannya tidak banyak. Jadi lahan kita sekarang tersisa itu sekitar 800, tetapi sudah deal sama orang lagi dengan yang lain, masih sedang menunggu. Ini cuma ada kita sekitar 600-700 tinggal, 650. Nah 650 itu bukan dalam satu hamparan, terluas yang ada sama kita sekitar 70. Ada yang 100. Tetapi untuk meminta satu seperti calon investor karena melihat ada 800, Pak kami minta diberikan 500. Wah enggak ada 500 satu hamparan. Karena mengapa? Karena kawasan kita ini memang sudah jalan. Jadi dari 2.600 itu sudah tereksekusi baik itu investor lama maupun dengan yang baru. Itu sudah tersisa 800-700 lagi, berarti sudah 80% memang sudah terisi. Mudah-mudahan nanti ada peluang kita mendapatkan lahan baru, itu memang agak sulit, tetapi mungkin dengan polisi daripada pimpinan daerah, Pak Gubernur dan juga Pak Bupati dan Wali Kota, mudah-mudahan bisa mencari lahan-lahan nganggur yang ada di sekitar area Aceh Sungai, dan itu bisa kita itu. Nah kemudian fasilitas yang ada tempat kita, jadi silakan datang, kita tidak, teman-teman tidak perlu lagi AMDAL, kita sudah punya AMDAL kawasan. AMDAL kawasan ya. AMDAL kawasan sudah clear. Nah air, listrik, aman. Pengolahan limbah kita udah punya. Pengolahan limbah sudah belum? ada. Sudah ada. Kita kerjasama dengan yang ada sekarang karena masih bisa mereka terima, masih bisa. Nah juga kita punya program tahun ini, tahun depan 2023, kita mau membuat punya kita sendiri. Nah itu mungkin aksi korporat tahun depan yang mau kita lakukan. Nah saya kira dari oil and gas ya, air dan lain-lain semuanya. Jadi harapan kita di situ yang masih terbuka lebar saat ini. Apa itu? Yaitu bisnis migas masih ada. Kemudian untuk lahan hijau ini masih ada. Harapan saya yang kelautan belum muncul. Mungkin teman-teman di sini ada yang dari kelautan mungkin. Nah, saya melihat bahwa untuk kelautan ini belum ada. Untuk ekspor. Ini ada dari eksportir kita, anak muda nih. Ya. Pak Ihsan. Pak, kalau nggak salah Pak Ihsan ya? Iya. Pak Ikhwan. Iya, jadi itu bisa nanti apakah kita siap kalau untuk ekspor impor itu masih ada pergudangannya masih cukup.
Saya kira masih cukup itu di lahan Pelindo. Kira-kira nanti apa yang mau kita lihat datang ke tempat kita lihat. Yang jelas kalau untuk ekspor impor kan selain daripada yang ada yang hardnya itu kan pergudangan yang paling penting. Jadi kira-kira gudang yang model bagaimana yang diinginkan oleh teman-teman yang mau melakukan ekspor di situ. Saya kira itu dari saya. Kita memang karena Bapak bukanya tadi dengan kita terjebak di simpang Semadam. Saya 2 malam di SPBU di situ. Ya. Nah, Iman Bapak lebih tinggi dari saya. Kalau Bapak di hotel. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Luar biasa. Terima kasih. Tadi dikonek langsung dengan Pak Ikhwan kan. Tapi 20% lagi Pak Iwan sudah tadi. 20% lagi lahan yang tersedia. Tapi kemarin kami ke Tamiang, Mbak Giral, kemarin itu di sana ada kawasan industri Medan. Ini ada kawasan ekonomi khusus Arun. Beliau tadi menganalogikan anak perempuan. Kenapa di sana suami bolak-balik ganti? Itu perlu dipelajari. Kenapa kita suaminya jarang? Jangan-jangan pendek, hitam, rambut keriting, sekolah nggak ada, buta huruf kan? Tapi maharnya terlalu mahal Bapak taruh. Kadang-kadang nggak boleh juga mahar itu kita samakan dengan anak tetangga ya. Harus lihat-lihat. Dengan kakaknya pun nggak boleh disamakan. Kadang-kadang budaya kita karena kakaknya 17 mayam, adiknya juga harus 17. Padahal beda, segalanya beda. Ya mungkin dengan dimudahkan Pak Ikhwan bisa connect lebih lanjut untuk membuka usaha di Aceh. Mungkin paling tidak ada kantor di Aceh. Kami bangga ada anak muda sukses jadi importir, ada kantornya di Aceh. Saya kira itu nilai lebih bagi kita. Gitu Mbak Giral ya. Sebelum Mbak Giral serahkan ke Pak Kadis DPM PTSP menutup acara ini, saya lagi-lagi ingat ke Pak Jul Karnen. Pak Jul Karnen, gimana kita buka warung kopi di Sabang? Apa pendapat Bapak sebagai orang yang pernah buka usaha di Sabang? Mau Pak Jul sampaikan barang 1-2 kata lah sebelum Mbak Giral menyerahkan forum ini kepada Bapak Kadis DPM PTSP Aceh yang juga saya sampaikan dulu siapa Pak Jul. Silakan. Pak Jul adalah orang yang pertama sekali mengurus anggaran untuk Sabang. Terakhir beliau sebagai kepala perwakilan BPKS di Jakarta. Jadi dia ini duta besar BPKS untuk Jakarta. Jadi banyak hal yang beliau tahu. Silakan Pak. Silakan Pak Jul. Pak SAG maunya apa nih sekarang? Saya kalau bisa jajan Pak. Saya hasil langsung. Tapi silakan usaha dulu lah baru dapat hasil. Saya pikir tadi menyambung Pak. Boleh. Karena masih satu marga. Karena bisnis kuliner di Sabang itu perlu sekali. Betul. Karena kita melihat kan banyak keluhan-keluhan. Karena Sabang itu yang mudahnya memang di sektor pariwisata. Yang mudah kita kembangkan. Jadi untuk yang harus fasilitas tersedia masih sangat terbatas, terutama terhadap kulinernya. Sehingga ini perlu dibenahin. Mungkin Pak PJ, ada Pak PJ kita nih, Pak Reja sangat antusias terhadap pariwisatanya sendiri. Karena beliau memang backgroundnya dari pariwisata. Jadi perlu nanti memang, saya pikir Pak Ajwar, selaku penguasa kawasan, bisa ini konsultasi dia nih. Pak Edward tadi sudah menyampaikan beberapa poin. Ini yang punya wilayah ini. Kan? Siapa? Ini yang punya wilayah. Iya tadi beliau sudah menyampaikan. Tapi beliau kan harus memperhatikan juga nih kan. Betul. Aspirasi kan. Kalau aspirasi tidak didengar gak susah juga kita ngomong. Gitu. Jadi Pak SAG, mungkin nanti bisa kita discuss dengan Pak PJ lah. Sambil ngopi. Sambil ngopi. Nanti bagaimana memang membenah Sabang itu harus dengan smooth kan gitu. Karena Sabang menjadi pusat destinasi dari orang-orang lokal maupun luar. Jadi memang kita tidak ada kekuasaan lagi di sini nih. Tidak ada kekuasaan bisa kita benahin kan gitu. Makanya perlu kita nanti dengan BPKS dan PJ-nya kita bisa sampaikan. Baik Pak Zulkarnen, saya kira pengalaman Bapak itu di-share lagi kepada pengelola berikutnya juga penting. Seperti saya sampaikan tadi, pengalaman adalah sesuatu yang mahal, sesuatu yang unik, yang tersimpan biasanya terbawa mati, tidak terbaca orang lain.
kecuali Bapak sendiri menyampaikan baik melalui forum maupun dewan diskus lain. Lisan kita sudah sampaikan pada Pak BJ. Oke. Pak BJ sangat antusias apa yang memang bisa garap di sana. Kita mensupport apa yang memang direncanakan beliau. Sabang masalah perhotelan menjadi masalah juga. Ya. Ada hotel Sabang yang di Banda Aceh yang belum bisa ditangani dengan baik. Ya, Sudah kan, pernah gitu. ke Sabang, Pak Giral? Belum. Belum. Harus dong undang sana. Ya? Kapan ada waktu kita undang beliau. Ya, saya kira BPKS juga harus catat nomor Pak Giral. Ya. Bikin Kita acara di sana. fasilitasi lah. Betul. Siap. Atau PEMA sendiri, Pak Edward yang PEMA juga ngundang. Ya, mungkin Pak Edward yang akan bisa membawakan. Ya. Cuma supaya Mbak Giral juga lebih percaya diri didampingi oleh kawannya yang lain. Ya, benar. Tandeman lagi kita ya Pak ya. Lagi. Betul. Oke, kita sudah diving kan? Siap. Snorkeling di sana. Baik. Sabang, wow, luar biasa. Ini yang punya wilayah tapi nak siap dia. Baik. Oke, Pak S lagi. Baik, terima kasih banyak Bapak. Baik Mbak Giral, saya ingin mengakhiri pertemuan ini. Sebetulnya ingin berlama-lama berada di ruangan ini, apalagi punya tetangga yang menarik, ya kan? Tetangga menarik, pengaruh kepada kehidupan kita juga sehat. Gitu. Tapi waktu jugalah yang memisahkan kita, karena sebentar lagi saya akan kembalikan ke Mbak Giral untuk mempersilahkan mungkin Bapak PLH Pelaksana Harian Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu Aceh yang akan menutupi acara ini. Namun sebelumnya lagi-lagi sebelum rehat saya ingin menyampaikan apa yang tadi disampaikan oleh salah seorang peserta forum dialog hari ini adalah membangun Aceh tidak perlu terlalu pintar. Yang diperlukan adalah kepedulian dan jujur. Nah karena itu mari pulang ke Aceh, potensinya ada, regulasinya kita permudah, pelayanan diberikan terbaik, saya siap menerima pengaduan 24 jam untuk melancarkan. Sebagai satu contoh, salah satu hotel di Sabang nyaris ditutup, tapi kita selesaikan dengan Bapak Wali Kota dan itu bertahan sampai sekarang. Yang pasti Aceh membutuhkan investasi karena ekonomi Aceh sangat tergantung kepada berkembangnya dunia usaha. Saya Saifullah Abdul Ghani minta undur di forum ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya, terima kasih atas segala perhatiannya. Sekali lagi saya kembalikan forum ini kepada tetangga saya yang menarik, baik hati dan mulia. Mudah-mudahan nanti akan ke Aceh diundang oleh PEMA atau BPKS atau ke Arun sehingga kita bisa tandem di sana. Saya akhiri di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Saifullah Abdul Ghani yang sudah memimpin prosesi The Bottlenecking terkait isu investasi di Aceh. Semua tadi kita sudah mendengarkan masing-masing baik itu dari perusahaan, investor maupun bagi pembuat regulasi pun tadi semua sudah memberikan statementnya. Semoga dengan adanya The Bottlenecking pada siang hari ini dapat mencapai visi misi kita bersama ya, mewujudkan apa yang ingin kita lakukan semaksimal mungkin pastinya. Dan untuk menutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, bersama-sama kita akan mendengarkan terlebih dahulu closing statement yang akan disampaikan oleh Bapak Marzuki, PLH Kepala Dinas DPMP TSP Aceh. Untuk itu kepada Bapak Marzuki kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya udah kurang semangat semuanya nih. Nggak seperti waktu kita buat kegiatan di Banda Aceh, luar biasa sampai akhir kegiatan. Tapi saya kira apa yang sudah kawan-kawan sumbang sih pemikiran tadi, saya pikir itu luar biasa. Dan seperti disampaikan oleh Pak SHG, yang paling penting kita pegang pertama adanya kepedulian dan yang satu lagi jujur. Nah tadi Mbak MC sudah mempersilahkan kepada kami untuk menutup acara ini. Sebenarnya tadi saya sudah semangat, saya lihat ada Pak Martunis di tengah-tengah kita. Kebetulan Pak Martunis tidak bisa karena sesuatu dan lain hal. Beliau harus menyelesaikan tugas secara virtual.
Beliau melaksanakan juga walaupun duduk di sudut, tetapi beliau tetap bekerja ya. Jadi mungkin inilah cara-cara kerja milenial ke depan yang mungkin harus kita ikuti. Jadi enggak mengikat ruang dan waktu. Nah, pertama sekali kami mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat mengikuti rangkaian kegiatan sampai tuntas masih diberi kesehatan. Selanjutnya selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa perubahan peradaban kepada kita semua. Selanjutnya yang saya hormati Bapak PJ Bupati selaku Kepala DPMPT SP Aceh yang juga hadir tengah kita. Kemudian yang patut juga tadi saya mohon maaf tidak melihat, ternyata ada Ayahanda Pirmandes hadir di tengah-tengah kita dan beliau membawa warna ya kepada DPMPT SP. Saya semangat ketika beliau menyatakan bahwa jika persoalan mendasar tidak selesai, maka kasihan DPMPT SP. Hari ini kami mendapat simpati yang luar biasa. Selama ini kami hanya mendapat hujatan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Pirmandes dan kami mengharapkan sebenarnya banyak sekali dukungan-dukungan lainnya dari pihak-pihak lainnya. Bagaimana DPMPT SP ini bisa menghasilkan tugas dan fungsinya sehingga investasi bisa masuk ke Aceh dengan banyak dan dengan kuat. Karena kami menyadari bahwa investasi ini tidak mungkin bisa diselesaikan oleh DPMPT SP Aceh. Karena banyak kali persoalan-persoalan yang memang harus melibatkan banyak pihak. Kegiatan hari ini kita bisa nangkap. Terkadang kita juga bingung dengan apa yang terjadi. Semua pihak sudah mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi. Bahwa penyebabnya ini dan jalan keluarnya ini. Tetapi itu tidak kunjung selesai. Nah, contoh sederhana aja tadi menyangkut dengan pengelolaan lahan yang dikuasai oleh Kementerian Keuangan melalui Lembaga Manajemen Aset Negara. Sampai hari ini memang permasalahan ini belum tuntas. Dan itu permasalahan yang sudah berlarut dari tahun 2017 ketika PP nomor 5 2017 tentang pembentukan kawasan ekonomi khusus ditetapkan. Dan kita juga tahu salah satu permasalahan waktu itu memang masalah lahan Elman. Waktu itu Pak Irwandi menganggap bahwa ini nanti akan diselesaikan satu persatu. Menurut informasi yang saya dengar, waktu Pak Dr. Jaini sebagai gubernur, beliau tidak bersedia KEK itu menjadi kawasan khusus apabila lahan itu tidak dihibahkan kepada pemerintah Aceh. Sehingga waktu era Pak Dr. Jaini belum terjadi penetapan kawasan ekonomi khusus. Nah, waktu itu kita berpikir, kenapa Pak Dr. Jaini tidak melihat Aceh ke depan? Ternyata apa yang beliau pikir masuk akal. Hari ini sampai sekarang sudah habis masa periode Pak Irwandi dan Nova, tapi itu tidak juga kunjung selesai. Nah, saya pikir memang inilah harus ada upaya luar biasa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Aceh. Kita lihat tadi hadir juga Adinda Khaidir ya, dari fraksi Gerindra dulunya. Saya lihat beliau juga punya akses mungkin di pusat yang bisa mendorong proses percepatan itu. Nah, kemudian DPMPT SP hari ini seperti disampaikan oleh Pak Martunis tadi, bahwa kami siap mengawal mulai dari proses awal sampai kepada proses implementasinya. Harapan kita selama ini mungkin kehadiran aparatur sipil negara dalam proses investasi itu hanya selesai pada saat layanan perizinan. Kemudian investor tinggal sendiri seperti disampaikan oleh Pak SAG. Nah, ke depan kita akan berupaya bahwa kehadiran DPMPT SP ini menjadi teman bagi pelaku usaha dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Sebenarnya mekanisme itu sudah ada. Melalui
laporan kegiatan penanaman modal, itu sebenarnya investor bisa menyampaikan permasalahan yang dihadapi. Sehingga laporan itu bisa kita tindak lanjuti melalui penyelesaian masalah yang sedang dihadapi. Jadi kegiatan hari ini kami punya rasa optimis yang kuat bahwa sebenarnya Aceh masih punya peluang untuk bisa lebih maju lagi. Hanya ada beberapa permasalahan memang yang harus kita selesaikan. Teman-teman BPKS saya lihat pun hadir hari ini sampai penghujung acara. Ini menandakan memang kami penyelenggara atau pengelola kawasan itu sebenarnya menunggu. Kami tidak mau meninggalkan forum ini. Berharap di sisa-sisa terakhir itu ada yang memang melakukan seperti Pak Indra sampaikan. Yang paling penting adanya transaksi. Jadi implementasi itu terjadi ketika ada transaksi. Nah, transaksi tidak cukup apabila tidak ada pengawalan. Nah, saya pikir kemarin pengalaman kita terjadi transaksi dan hari ini memang tugas besar kita mengawal transaksi itu bisa menjadi realisasi. Jadi saya pikir mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih juga kepada Pak Wisnu yang memang masih hadir di tengah-tengah kita, juga dari kawan-kawan Kek Arun dan dari Kialadong diwakili oleh Pema masih bersama kita. Terima kasih, kami selaku penyelenggara mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada hal-hal yang memang tidak pada tempatnya, kami mohon maaf karena itu semua bukan kesengajaan, tapi itulah kelemahan kita sebagai manusia, tanpa kita sadari ternyata ada hal-hal yang tidak berkenan. Untuk itu kami selaku penyelenggara dan panitia seluruhnya mohon maaf apabila ada kesalahan, baik kata dan perbuatan. Semoga apa yang sudah kami lakukan hari ini membawa berkah dan membawa manfaat kepada Aceh ke depan. Akhirul kalam. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan, kami persilakan kembali ke tempat dan closing statement dari Bapak Marzuki tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh tamu undangan yang sudah hadir. Semoga apa yang sudah kita diskusikan dan kita sampaikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat dan pastinya kita dapat terus bersinergi untuk Aceh yang luar biasa ya. Potensi-potensi di Aceh pun juga semakin maksimal dan semakin bisa mencapai apa yang kita tujukan bersama-sama. Baik, saya juga segenap kru yang bertugas pada kesempatan kali ini mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak. Untuk itu, ke rumah Bang Egy lewatin Bekasi, disuguhin teh sama ikan teri. Mari terus bersinergi dan berkolaborasi untuk Aceh yang lebih berseri. Saya Geraldo Cynthia, mohon pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian. Silakan foto bersama ya Pak ya. Baik. Silakan foto bersama terlebih dahulu.